Su Tang keluar dari kabin dan langsung melihat dua prajurit berguling menuruni tangga menuju kabin. Salah satu dari mereka terpisah kepala dan tubuhnya, sementara yang lain meronta beberapa kali, dan napasnya perlahan melemah. Kedua prajurit itu memiliki tanda elang berkepala dua di tubuh mereka. Sejak pecahnya pertempuran hingga sekarang, hanya dalam 5 atau 6 tarikan napas, situasinya menjadi jelas. Adakah yang ingin memanfaatkan belalang perak mutan itu? Su Tang mengerutkan kening. Pada saat ini, sebuah suara pelan terdengar, "Adik kecil, kemarilah." Su Tang menoleh ke arah suara itu berasal. Ternyata itu kapten kapal. Ia bersembunyi di sudut kapal dan melambaikan tangan ke arah Su Tang. Jelaslah bahwa pihak lain mempunyai niat baik, jadi Su Tang tersenyum ramah lalu berjalan menuju tangga. Ketika mereka melangkah ke dek, mereka mendapati keadaan sangat kacau, dengan mayat di mana-mana. Tinggi di udara di kedua sisi kapal, dua pasang prajurit bertarung dengan sengit dan adil, pedang beradu dengan pedang beradu, tombak beradu dengan tombak, dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Namun, seorang kultivator yang memegang pedang lebar di sisi penyerang mengamuk di sekitar kapal, dan tak seorang pun di sisi bertahan dapat menandinginya. Lagi pula, dia seorang Grandmaster. Pisau besar di tangannya memancarkan aura yang nyata, dan setiap kali dia mengayunkannya, aura itu bisa menimbulkan badai berdarah. Kecepatan serangan kultivator itu memang tidak secepat si Xiaoru, tetapi aura yang menderu menyelimuti area seluas 7 atau 8 meter di sekitarnya, cukup untuk menyapu bersih semua rintangan. Kekuatannya jauh lebih besar daripada si Xiaoru. Tentu saja, itulah si Xiaoru saat itu. Beberapa prajurit terakhir dengan lambang elang berkepala dua telah dibantai. Praktisi itu perlahan berjalan ke sebuah kotak, membuka tutupnya, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah kotak kristal. Karena kotak kristal itu berisi rumput hijau, telur belalang perak mutan tidak terlihat. Pada saat ini, gadis cantik yang ditemui Su Tang di kota Jingtao bergegas keluar dari sudut dan menusuk kultivator itu dengan pedang. Cahaya pedang itu berwarna biru dan tampak agak aneh. Perhatian sang kultivator tertuju pada kotak kristal. Ia melemparkan pisau besarnya ke samping, memegang kotak kristal dengan satu tangan, dan mencoba membuka tutupnya dengan tangan yang lain. Terkejut, ia menyadari bahwa cahaya pedang lawannya aneh. Ia tak berani lengah dan buru-buru menggunakan kotak kristal untuk menangkis serangan di depannya. Bang! Kotak kristal itu hancur oleh cahaya pedang, dan isinya berserakan di tanah. Selain rumput hijau, ada juga manik-manik perak bundar. Kultivator itu kemudian menendang jantung gadis itu. Gadis itu menjerit dan terpental mundur, menghantam kereta di belakangnya. Ia terguling ke tanah dan tak bisa bangun untuk beberapa saat. Kau cari mati. Kultivator itu murka dan melambaikan tangannya ke udara. Pisau besar yang tertancap di dek malah terbang sendiri dan jatuh ke tangan kultivator itu. Sang kultivator melangkah maju, mengangkat pedangnya untuk menyerang gadis itu. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat manik-manik perak di dek. Ia membeku sejenak, lalu membungkuk untuk mengambil sebuah manik. Ia mengamatinya sejenak, wajahnya tiba-tiba memucat, dan ia meraung, "Apa ini?" Hahaha, meskipun gadis itu tahu dia akan mati, dia tidak menunjukkan rasa takut dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Saat kotak kristal itu pecah, Su Tang terkejut. Ia masih tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual benih rumput itu. Hanya ada dua kemungkinan: pertama, Ji Hao Hao berbohong, atau kedua, kotak kristal itu palsu. Saat manik-manik perak itu menggelinding ke dek, Su Tang yakin itu bukan telur belalang perak mutan. Su Tang sedikit tertegun, lalu sebuah gambaran muncul di benaknya: seorang pedagang tua yang membawa tongkat berjalan perlahan di jalan tanah. Ia tidak tahu seberapa jauh pedagang tua itu darinya, tetapi ia tahu ke arah mana, karena bunga prem yang layu. Su Tang menertawakan dirinya sendiri. Terkadang, seseorang seharusnya tidak terlalu mempercayai akal sehat. Ia sebenarnya melewatkan kebenaran. Su Tang berbalik dan berjalan menuju sisi kapal. Karena telur belalang perak mutan tidak ada di kapal, apa yang terjadi di sini tidak ada artinya. "Berhenti!" teriak petani itu dengan nada menyeramkan, "tidak seorang pun boleh pergi sebelum kita menemukan belalang perak itu." Su Tang berbalik dan melirik kultivator itu dengan sedikit sarkasme di matanya. Kondisi mentalnya telah mencapai titik yang sangat tinggi dan jauh. Dulu, ketika menghadapi seorang Grandmaster, ia akan merasa sedikit khawatir karena energi spiritual yang terkandung di dalam tubuhnya sangat membatasi efektivitas tempurnya. Namun, ketika Su Tang menembus batas dan memiliki kekuatan spiritual setingkat itu, sang Grandmaster menjadi tidak berarti baginya. Hanya mereka yang telah mempraktikkan teknik spiritual yang kuat dan telah muncul dari lautan api dan pedang yang dapat menjadi ancaman bagi Su Tang. Jangan percaya padanya. Gadis itu memperhatikan ekspresi Su Tang yang sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Grandmaster. Tiba-tiba, ia mendapat ide dan berteriak sekuat tenaga, "Dia memberitahumu tentang Silver Locust, tapi dia sama sekali tidak berniat melepaskanmu."
Su Tang terlalu malas untuk menanggapi provokasi ini dan terus berjalan menuju sisi kapal. Sudah kubilang berhenti. Tiba-tiba kultivator itu meraung marah. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap substitusi. Ia sudah sangat marah, dan sikap Su Tang sangat membuatnya kesal. Ia langsung melompat dan mengayunkan pisau ke punggung Su Tang. Sebilah pedang samar mengejarnya dan membelah Su Tang menjadi dua. Sang kultivator tidak menyangka akan semudah itu berhasil. Ia tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Su Tang menghindari energi pedang itu dengan jarak sehelai rambut. Tubuhnya sedikit condong ke satu sisi, sementara bayangan hitam sekurannya condong ke sisi yang lain. Saat energi pedang mendekat, bayangan hitam itu terpisah dari tubuhnya, membuat orang-orang merasa terbelah dua. Sosok Su Tang tiba-tiba melesat ke arah sang kultivator bagaikan bola meriam, dengan cahaya pedang di tangannya, menyapu lurus ke arah leher kiri sang kultivator, dan bayangan hitam itu mengulangi tindakan yang sama seperti dirinya. Sang kultivator tak kuasa menahan napas. Gerakan Su Tang terlalu cepat. Dalam sekejap, cahaya pedang itu mendekati tubuhnya. Ia tiba-tiba mengangkat pedangnya untuk menghadapi cahaya pedang itu. Bum-bum, bayangan hitam itu tiba lebih dulu, membuat pisau besar di tangan kultivator itu bergetar. Kemudian, cahaya pedang Su Tang kembali menyambar, menepis pisau besar itu. Kemudian, cahaya pedang itu melesat, dan bekas darah panjang muncul di bahu kultivator itu. Ia bereaksi secara naluriah di saat-saat terakhir dan mundur selangkah. Jika ia sedikit lebih lambat, lehernya mungkin sudah terpotong oleh pedang ini. Faktanya, Su Tang sekarang tidak memiliki cara untuk mengendalikan bayangan hitam secara efektif. Su Tang menebas leher kiri, dan bayangan hitam itu juga menebas leher kiri. Jika mereka bisa bekerja sama sedikit dan menyerang bagian tubuh lainnya, kultivator itu mungkin sudah terbasmi. Su Tang menarik pedangnya. Ia tidak ingin membasmi siapapun, hanya ingin memberi mereka pelajaran. Lalu ia berjalan kembali ke sisi kapal. Sang kultivator menatap bekas luka di bahunya, wajahnya berubah muram. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Pencuri kecil, beraninya kau." Sang kultivator perlahan mengangkat pedangnya, dan kekuatan spiritualnya melonjak cepat di pembuluh darah spiritualnya, memancarkan fluktuasi yang sangat dahsyat. Ia menyipitkan mata dan menatap punggung Su Tang. Ia menyukai perasaan ini. Begitu ia mengerahkan energi spiritualnya secara ekstrim, rasanya seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. "Hati-hati!" teriak gadis itu. Kultivator itu tertawa, tetapi sia-sia. Ia sudah memadatkan niat pedangnya. Kecuali ia seorang kultivator hebat, tak seorang pun bisa lolos dari niat pedang itu. Ia cukup percaya diri. Langkah kaki Su Tang tiba-tiba terhenti, dan tekanan luar biasa yang dapat dirasakan semua orang muncul di antara langit dan bumi. Di sekitar Su Tang mengeluarkan suara retakan, dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dengan Su Tang sebagai pusatnya. Sang kultivator mengayunkan pedangnya, dan saat kekuatan pedang mulai meningkat, seberkas energi pedang menyapu dan menggelinding ke arah Su Tang. Setiap Grandmaster memiliki penghalang uniknya masing-masing, dan karena teknik spiritual yang mereka praktikkan berbeda-beda, sifat penghalangnya pun akan berbeda pula. Ada yang fokus pada serangan, ada yang fokus pada pertahanan, dan ada pula yang bisa melakukan keduanya. Tarian ular liar Mei Fei merupakan penghalang yang menyerang tanpa pandang bulu dalam area yang luas, sedangkan tubuh dominan dan tinju dominan Sui Yi bersifat ofensif dan defensif. Ketika kultivator itu menggunakan niat pedangnya, Su Tang dapat merasakan udara di sekitarnya menjadi stagnan dan bahkan membentuk semacam perlawanan. Saat berikutnya, pedang itu hendak dilepaskan dan energi pedang telah tiba, begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk menghindar. Masih ada beberapa prajurit yang selamat dengan lambang elang berkepala dua di dekat sisi kapal. Meskipun energi pedang tidak diarahkan ke mereka, tekanan udara yang kuat tetap membuat mereka terlempar mundur dan terdampar jauh di sungai. Karena tidak ada waktu untuk bersembunyi, maka jangan bersembunyi. Su Tang memperhatikan energi pedang yang datang ke arahnya dengan tenang. Sebuah bayangan hitam melayang keluar dari tubuhnya dan menerjang ke depan untuk menghadapinya. Boom! Bayangan hitam itu hancur oleh energi pedang, dan sisa kekuatannya menyebar ke kedua sisi, mengguncang sisi kapal. Sang kultivator mengamati dengan saksama dan melihat Su Tang masih berdiri di sisi kapal dengan utuh. Ia hampir tak percaya. "Aku memberimu kesempatan," kata Su Tang lembut. Penghalangnya adalah boneka ajaib, yang seharusnya dianggap sebagai eksistensi paling misterius di dunia kultivasi. Boneka itu bisa mengembun menjadi wujud fisik ketika berkumpul dan berubah menjadi asap ketika menghilang. Boneka itu bisa membantu dalam pertempuran dan juga bisa menahan serangan mematikan atas namanya sendiri. Sosok Su Tang melayang bagai kilat, dan cahaya pedang berubah menjadi tirai cahaya, jatuh di kepala sang kultivator. Sang kultivator mundur beberapa langkah, mengangkat pedangnya, dan menyerang dengan sekuat tenaga.
Sosok Su Tang melayang tinggi ke langit karena kekuatan pantulan, dan kultivator itu tiba-tiba memendek. Dek di bawah kakinya runtuh, menyebabkan separuh tubuhnya terbenam ke dalam dek. Sang kultivator mengerahkan segenap tenaganya untuk melompat, tetapi cahaya pedang Su Tang kembali menyerangnya. Boom, boom, sang kultivator terus mundur karena benturan yang terus-menerus. Setiap kali Su Tang menyerang, ia akan mengenai 2 kali, dengan bayangan hitam di depan dan dirinya di belakang. Hanya mereka yang pernah bertarung dengan Su Tang yang akan mengerti betapa sulitnya itu. Mengedarkan kekuatan spiritual, menangkal serangan musuh, dan kemudian segera melancarkan serangan balik. Ini adalah kebiasaan dan naluri yang telah dikembangkan oleh para praktisi melalui ribuan kali latihan dan pertempuran. Kebiasaan dan naluri sulit diubah dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dalam pertempuran yang sangat cepat, banyak detail harus ditangani secara naluriah, sehingga tidak ada waktu untuk berpikir. Setelah tabrakan itu, kekuatan spiritualnya, termasuk otot dan tendonnya, mulai rileks, lalu mulai bersirkulasi dan menegang lagi. Inilah saatnya untuk melancarkan serangan balik, tetapi serangan Su Tang selalu datang tepat saat ia rileks, menyebabkan darah di dadanya berdesir. Kultivator itu memiliki semangat juang yang kuat dan telah bertahan dengan gigih. Ia masih memiliki keyakinan akan kemenangan di hatinya. Namun, jika ia tahu bahwa Su Tang hanya menggunakannya sebagai rekan tanding untuk meningkatkan koordinasi antara dirinya dan bayangan hitam, ia mungkin sudah pingsan sejak lama. Senyum tiba-tiba muncul di bibir Su Tang, dan koneksi momentum pedang melambat. Setelah berulang kali bereksperimen, akhirnya ia menemukan perasaan yang dapat mengendalikan bayangan hitam itu. Kultivator itu mendapat kesempatan untuk mengatur napas dan terhuyung mundur. Pada saat itu, Su Tang mengejarnya. Sebuah bayangan hitam melesat keluar dari tubuhnya, dengan kedua tangan terangkat di atas kepalanya, memegang pedang hitam, dan menebas kultivator itu dengan sekuat tenaga. Serangan bayangan itu terlalu besar, sehingga kultivator itu mengangkat pedangnya dan menyerbu lebih dulu. Angin kencang menerbangkan bayangan itu, tetapi kultivator itu tidak menunjukkan kegembiraan karena ia tahu itu sia-sia. Bayangan aneh itu tampaknya memiliki kemampuan untuk memadat tanpa batas. Segera setelah itu, pedang Su Tang melesat turun, dan kali ini ritme serangannya terpisah dari ritme bayangan hitam. Perbedaan ritmenya hampir 1 detik, memberi praktisi cukup waktu untuk bereaksi. Sang kultivator mengangkat pedangnya lagi untuk menghalangi cahaya pedang Su Tang, lalu tubuhnya membeku di tempat. Sebuah lubang kecil muncul di dada sang kultivator. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya dan menusuknya dari belakang dengan pedang. Pedang hitam, lebih dari setengah kaki panjangnya, muncul dari dada sang kultivator, lalu berubah menjadi gumpalan asap dan melayang ke arah Su Tang. Menengok ke belakang, praktisi itu tampak menggunakan metode aneh untuk menyedot bayangan hitam itu sepenuhnya. Menengok ke depan, asap tebal terus mengepul keluar. Su Tang menggelengkan kepala dan kembali menebas dengan pedangnya. Kepala kultivator itu terlepas dari lehernya dan melayang tinggi ke udara, darah menyembur keluar. Anehnya, luka di dada kultivator itu tidak berdarah. Di langit tinggi di kedua sisi kapal, 2 penyerang mengawasi medan perang. Ketika melihat rekan mereka terbasmi, mereka segera memisahkan diri dari kelompok tempur dan terbang menjauh. Kedua prajurit bertanda elang berkepala 2 itu tidak mengejar mereka. Mereka berdua adalah praktisi tingkat Grandmaster dan mungkin tidak akan mampu mengejar. Lebih penting untuk menangani akibatnya di sini. Terlebih lagi, mereka sudah tahu siapa dalang di balik layar, jika tidak, mereka tidak akan bisa bersiap sebelumnya, jadi mengejar mereka tidak ada gunanya. Kedua prajurit itu mendarat di samping gadis itu dan membantunya berdiri. Su Tang mengambil pisau besar itu, menggoyangkannya, dan berjalan kembali ke sisi perahu. Gadis itu tiba-tiba berseru, "Tuan, mohon tunggu sebentar." "Apakah ada yang salah?" Su Tang berbalik dan bertanya. "Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa saya, Pak." Gadis itu memaksakan senyum. "Bolehkah Anda meninggalkan nama Anda? Jika kita cukup beruntung untuk bertemu lagi di masa depan, keluarga Su saya pasti akan menghadiahi Anda dengan sangat baik." "Keluarga Su." Su Tang tertegun. "Keluarga Su yang mana? Keluarga Su yang mana lagi?" Tanya gadis itu balik, tampak sangat bangga. "Su tirai besi Guhong." Tanya Su Tang. Ia pernah disangka anggota keluarga Su, jadi ia cukup memahami keluarga Su. Keluarga Su tinggal di Gunung Guhong di ujung barat. Karena urat nadi spiritual Gunung Guhong sangat unik, dan keluarga Su pandai menjinakkan berbagai binatang spiritual yang kuat, mereka menjaga Gunung Guhong agar tak tertembus angin dan hujan. Konon, bahkan para praktisi hebat dari 3 sekte suci utama pun tak mampu memahami seluk-beluk keluarga Su. Orang luar tak bisa masuk sama sekali, sehingga mereka disebut keluarga tirai besi Su. "Itu keluarga Su tirai besi," kata gadis itu. "Jika kita cukup beruntung untuk bertemu lagi di masa depan, kita akan membicarakannya nanti," kata Su Tang ringan, lalu sosoknya melayang dan terbang ke seberang sungai.
Dia berasal dari kota Jingtao, jadi wajar saja dia harus pergi ke utara. Jika dia kembali ke selatan untuk mengejar pedagang tua itu secepat mungkin, orang-orang pasti akan meragukan asal-usul dan niatnya. Su Tang selalu berhati-hati dan tidak akan pernah membuat kesalahan sekecil itu dalam hal detail. Siapa pemuda itu? Tanya seorang prajurit dengan suara pelan sambil memperhatikan sosok Su Tang yang semakin mengecil. Entahlah, gadis itu menggeleng. Pokoknya, untung saja kita bertemu dengannya. Sekarang, akhirnya kita bisa bepergian dengan bebas. Su Tang terbang ke seberang sungai, berputar jauh, lalu kembali ke kota Jingtao. Ia juga seorang perampok, tetapi secara kebetulan yang aneh, ia menyelamatkan seseorang dari keluarga Tie musuh. Tak ada yang lebih aneh dari ini, tetapi juga baik. Ketika ia merampok telur belalang perak mutan, keluarga Tie musuh tak pernah menyangka bahwa itu adalah dirinya. Si pedagang tua tak menyadari bahwa ia telah diincar. Ia terus berjalan menyusuri jalan tanah, berjalan di siang hari dan tidur di malam hari. Suatu siang, ia berhenti di sebuah hutan, menemukan batu untuk duduk, mengambil sepotong panekuk, dan memakannya perlahan. Tempat ini sangat terpencil dan hampir tidak ada pejalan kaki di jalan. Mata pedagang tua itu tampak agak melankolis. Setelah makan panekuk, ia mengambil satu lagi, menggigitnya, dan gerakan mengunyahnya tiba-tiba menjadi kaku. Suara ranting-ranting yang bergesekan terdengar dari hutan. Tak lama kemudian, Su Tang keluar dari hutan. Melihat pedagang tua itu, ia menghela napas lega dan berkata, susah sekali. Si pedagang tua telah berjalan di pegunungan dan perbukitan terpencil. Ia tidak melihat satupun karavan di jalan. Ia memiliki banyak uang emas, tetapi tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Ia tidak bisa menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk terbang terus-menerus karena ia tidak tahu seberapa kuat pedagang tua itu. Jika ia berhasil menyusul karavan itu, ia tidak akan bisa mengalahkannya karena telah menghabiskan terlalu banyak energi di jalan. Itu akan terlalu tragis. Saat melewati sebuah desa, Su Tang terpaksa membeli seekor keledai. Masalahnya, keledai sulit dikendalikan dan berjalan lambat. Ia mencoba membuat keledai itu berlari kencang seperti kuda, tetapi setelah berlari kurang dari 3 kilometer, keledai itu jatuh ke tanah dan tidak mau bangun. Makanan sulit didapat, dan ia harus menanggung derita makan makanan sederhana sepanjang perjalanan. Ia baru saja membeli setengah ekor ayam dan sekantong anggur murah dengan harga tinggi kemarin, tetapi ia enggan menghabiskan semuanya sekaligus. Ketika ia bercerita tentang kehidupannya beberapa hari terakhir, ia benar-benar sedih. Jika ia menceritakannya kepada Baolan dan yang lainnya setelah pulang, mereka mungkin akan tertawa. Su Tang mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk pohon. Ranting-ranting dan dedaunan di pohon itu otomatis terkulai dan saling melilit membentuk tempat tidur gantung. Su Tang duduk di tempat tidur gantung itu, menatap pedagang tua itu, mengeluarkan paha ayam dan anggur kesayangannya, lalu menggigitnya dengan ganas. Su Tang agak kesal. Bukankah pedagang tua ini seharusnya pergi ke daerah padat penduduk? Pedagang tua itu tampaknya tak menyadari tatapan Su Tang dan memakan panekuknya perlahan-lahan. Setelah menghabiskan paha ayam dalam beberapa gigitan, Su Tang mengangkat kantong anggur dan meneguknya beberapa teguk. Jika ia berada di kota bulan gelap, ia bahkan tidak akan mencium aroma anggur murahan ini, tetapi sekarang ia sangat menghargainya. Setelah makan dan minum sepuasnya, masih ada sedikit anggur tersisa di kantong anggur. Su Tang mengocok kantong anggur dan berkata kepada pedagang tua itu, mau. Pedagang tua itu tampak sedikit terkejut, lalu perlahan mengangkat kepalanya, lalu tersenyum pada Su Tang dan berkata, Tuan, saya tidak tahu cara minum. Karena kau menyebut dirimu si tua kecil, seharusnya kau tak perlu bicara. Su Tang berkata dengan tenang, apakah ini pertama kalinya kau melakukan ini? Sepertinya kau belum punya banyak pengalaman. Bagaimana mungkin ini pertama kalinya? Aku sudah berkelana ke seluruh negeri selama puluhan tahun. Si pedagang tua tersenyum bodoh, seolah-olah ia sama sekali tidak mendengar kekasaran dalam kata-kata Su Tang. Tampaknya kalian telah menghadapi musuh yang sangat tangguh, dan pasti ada pengkhianat di antara kalian. Su Tang tertawa, lalu menghabiskan anggur di kantong anggur hingga bersih dan melemparkan kantong anggur kosong itu ke rumput. Ekspresi pedagang tua itu sedikit berubah. Kata-kata Su Tang tepat sasaran, dan ia tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Mengapa Anda berkata begitu, Tuan? Apakah ada yang mengatakan sesuatu kepada Anda? Kau sudah memberitahuku, kata Su Tang. Saya, si pedagang tua tercengang. Selama beberapa hari, kau sendirian, tanpa dukungan apapun. Pasti ada pengkhianat di dalam, jadi kau tak bisa mempercayai siapapun. Kalau kau ingin kembali ke Gunung Lonely Wilderness, kau seharusnya menuju barat laut, kan? Tapi kau malah menuju barat daya. Karena kalau kau pergi ke utara, kau akan menghadapi musuh yang tak mampu kau lawan, jadi kau tak punya pilihan selain mundur. Su Tang bertanya, siapa mereka? 10 leluhur. Si pedagang tua mendesah pelan.
Baru kemudian ia menyadari bahwa semua itu sudah ditebak oleh pihak lain. Namun, hasil ini membuat hatinya mencelos seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Jika ia punya pilihan, ia lebih suka seseorang membocorkan berita itu. Dia telah bertemu banyak orang dan mengalami banyak hal. Dia begitu teliti sehingga dia bisa melihat kebenaran hanya dengan mengandalkan beberapa petunjuk. Dia pasti sosok yang luar biasa. Jika dia melawan orang seperti itu, dia akan kalah telak dalam 9 dari 10 kasus. Namun, dia tidak bisa mundur. Beban yang dipikulnya jauh lebih berharga daripada nyawanya. Pedagang tua itu perlahan mengelus tiang bahu dengan jari-jarinya yang besar, dan napasnya menjadi sangat ringan dan lambat. Su Tang meninggalkan tempat tidur gantungnya, membersihkan debu di tubuhnya, melirik hutan di sekitarnya, dan berbisik, "Kamu tidak boleh beristirahat di sini." Pedagang tua itu tersenyum dan menjentikkan jarinya. Tongkat bahu itu retak di tengah, memperlihatkan tombak merah tua. "Beristirahatlah dimanapun kau mau, tidak masalah, kan?" Tatapan Su Tang tertuju pada tombak itu. "Kamu tidak memahaminya sekarang, tapi, kamu akan segera memahaminya." Pedagang tua itu perlahan berdiri. Sebenarnya, ia tidak terlalu tampan, dengan alis tipis dan mata kecil. Kata mata tikus memang tepat untuk menggambarkannya. Namun, aura yang terpancar dari tulang seorang kultivator dapat mengubah penampilannya secara drastis. Saat pedagang tua itu berdiri, niat membasmi yang kuat menyebar ke seluruh hutan. Tubuhnya tegak, matanya menjadi sangat cerah, dan tombaknya diguncang oleh kekuatan spiritual, bergetar hebat dan mengeluarkan suara yang tajam. Ekspresi Su Tang tetap tenang, kelopak matanya sedikit turun, menatap rumput di kakinya. Sejak pohon takdir kuno terbangun, ia telah membentuk keputusan yang jelas bahwa ia harus selalu menahan niat membasmi di dalam hatinya. Jika ia bisa melakukannya, baju zirah ajaib itu hanya akan menjadi senjatanya. Jika ia tidak bisa melakukannya, cepat atau lambat, baju zirah ajaib itu akan menggerogoti jiwanya dan menjadi tuannya. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan pedagang tua itu jauh lebih dahsyat daripada fluktuasi kekuatan spiritual para guru besar yang ditemuinya di Bailongdu. Menghadapi musuh yang kuat, alih-alih memusatkan kekuatan spiritualnya, ia justru melepaskan jiwanya keluar untuk merasakan napas kehidupan di sekitarnya. "Saya Su Zhen dari Gunung Guhong," kata pedagang tua itu dengan lantang. Ia berhenti sejenak, dan ketika Su Tang tidak menjawab, ia mencibir, "Apakah latar belakangmu terlalu rahasia untuk diungkap?" "Lebih baik tidak kukatakan. Aku takut kau akan berpikiran liar," kata Su Tang sambil tersenyum. Pedagang tua itu melompat bagaikan seekor citah, dan tombak di tangannya berubah menjadi bayangan merah samar, menusuk ke arah jantung Su Tang. Su Tang menggoyangkan pergelangan tangannya, dan cahaya pedang Taiso menyala di tangannya, menangkis tombak perang itu. Pedagang tua itu menggoyangkan pergelangan tangannya dan menusukkan tombak lain, menusuk jantung Su Tang lagi. Klang klang klang. Serangan pedagang tua itu bagaikan badai. Meskipun Su Tang bisa menangkis semua serangan, setiap kali ia menangkis tembakan, tubuhnya tanpa sadar akan mundur sedikit, lalu menangkis tembakan lain, lalu mundur lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pedagang tua itu telah menusuk lebih dari 100 kali, dan Su Tang mundur selangkah demi selangkah, mundur jauh ke dalam hutan. Pedagang tua itu tiba-tiba berhenti menyerang, mengarahkan tombaknya ke arah Su Tang, dan tampak serius, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Faktanya, keduanya menganggap satu sama lain sebagai musuh terbesar. Meskipun pertempuran tadi tampak sengit, keduanya tetap memberikan ruang gerak, terutama Su Tang yang hampir tidak pernah melancarkan serangan balik. Dalam istilah militer, pedagang tua itu tengah mencari terobosan taktis, sementara Su Tang tengah melengkapi tata letak strategis. "Teknik spiritualmu sangat unik," kata Su Tang perlahan. Ia cukup berpengalaman, dan hanya dalam pertarungan singkat, ia telah memahami karakteristik teknik spiritual lawan. Setiap kali energi spiritual pedagang tua itu aktif, ia berubah menjadi mesin, terus-menerus menghunjamkan tombaknya, setiap tembakan lebih ganas dan cepat daripada yang sebelumnya, terutama beberapa tembakan terakhir, yang membuatnya terengah-engah. Kemudian, serangan pedagang tua itu akan berhenti sejenak, seolah-olah untuk mengisi ulang energi spiritualnya, dan kemudian gelombang serangan berikutnya akan dimulai. Kalau ia menangkis dengan sekuat tenaga, pedagang tua itu akan melepaskan 7 atau 8 tembakan, karena benturan keras itu akan menggetarkan urat nadi jiwa kedua belah pihak. Kalau ia menghindar dan membiarkan momentum pedagang tua itu bertambah kuat, jumlah tembakannya akan meningkat menjadi 10 atau 11. Teknik spiritual ini sangat unik dan dapat melepaskan kekuatan tempur secara ekstrim, namun juga memiliki kelemahan yang jelas, yaitu pada saat pedagang tua itu menyelesaikan gelombang serangan dan mulai mengedarkan kekuatan spiritualnya lagi. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika ia mencoba menangkis beberapa gerakan tombak secepat kilat terakhir si pedagang kaki lima tua, ia akan selalu mundur tanpa sadar.
Saat ia menenangkan kekuatan spiritualnya yang agak kacau dan ingin melancarkan serangan balik, gelombang serangan si pedagang kaki lima tua berikutnya sudah siap. Saya berlatih seni angin dan awan dari keluarga tirai besi Su. Pedagang tua itu berkata perlahan, Tuan muda, belum terlambat bagi Anda untuk pergi sekarang. Saya akan berpura-pura tidak pernah melihat Anda. Pergi, sekarang. Su Tang menghela napas, sudah terlambat. Sudah terlambat, sudah terlambat. Suara Su Tang bergema tanpa henti di hutan. Ranting, dedaunan, semak, dan rerumputan yang tak terhitung jumlahnya seakan terbangun dari tidurnya dan bergetar hebat. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan Su Tang mulai meningkat terus-menerus, naik tanpa henti. Secercah ketakutan melintas di mata pedagang tua itu. Pada saat ini, Su Tang seolah menyatu dengan dunia dan mengembun menjadi tekanan yang kuat. Basmi, teriak pedagang tua itu. Ia tahu ia tak bisa menunggu lebih lama lagi, setidaknya ia tak bisa membiarkan momentum pihak lawan mencapai puncaknya. Tombak itu melesat dan menusuk di depan Su Tang. Su Tang mengayunkan pedang Taiso, menangkis tombak itu, dan mundur bersamaan. Pedagang tua itu meraung dan terus menusuk, satu demi satu. Momentumnya sangat dahsyat, tetapi hatinya mencelos. Rerumputan yang hancur akibat hentakan senjata, angin sepoi-sepoi, ranting dan dedaunan yang beterbangan, tanah di bawah kakinya dan langit di atas kepalanya, semuanya memancarkan permusuhan yang tak terjelaskan. Saat itu, ia merasa seolah sedang berperang dengan seluruh dunia. Su Tang, seperti sebelumnya, terus mundur sambil menangkis tombak, tetapi sekarang ekspresinya menjadi santai dan rileks. Wajah pedagang tua itu semakin muram. Ranting-ranting dan dedaunan patah yang tak terhitung jumlahnya, hancur oleh kekuatan tombak, beterbangan ke arahnya. Meskipun sebagian besar tertiup oleh napasnya, ranting-ranting dan dedaunan itu masih membuatnya sedikit kesakitan selama menyentuhnya. Rumput dan tanaman merambat di bawah kakinya terus tumbuh, menggeliat, dan melilitnya, membuatnya merasa seperti sedang mengarungi rawa. Segala sesuatu di sekitarnya seolah mencoba menyakitinya. Dalam sekejap, celananya hancur berkeping-keping, dan banyak sekali bekas luka dangkal muncul di betisnya yang terbuka. Beberapa hanya berupa bekas merah, sementara yang lain menggores kulit dan mengeluarkan darah. Basmi, teriak pedagang tua itu lagi. Tekanan dari segala arah tak hanya membuatnya mundur, tetapi malah membakar semangat juangnya semakin membara. Bayangan tombak itu bagaikan pelangi, menusuk tepat ke lutut Su Tang. Awalnya ia ingin membasmi lawannya dengan tombak itu, tetapi Su Tang telah melindunginya dengan ketat, sehingga ia hanya bisa menahan keinginannya. Bahkan seorang praktisi tingkat Grandmaster pun akan dibatasi oleh keterampilan dasar, dan area di bawah lutut adalah tempat yang lebih sulit untuk dipertahankan. Pedang Su Tang berkelebat, dan ia menangkis serangan pedagang tua itu satu demi satu, tetapi setiap gerakannya lebih cepat daripada sebelumnya. Ia sudah terbiasa dengan serangan-serangan itu dan tahu akan sulit untuk terus menangkisnya. Ia bersiap dan memanfaatkan kekuatan pantulan untuk tiba-tiba melayang ke udara. Mata pedagang tua itu tiba-tiba berbinar gembira. Kekuatan spiritual yang dimiliki para praktisi dapat membuat orang melayang di udara, tetapi tubuh mereka tidak memiliki ruang untuk mengerahkan tenaga, dan gerakan mereka tidak selincah gerakan di tanah. Keterampilan spiritualnya selalu mengandalkan kecepatan untuk menang, dan ini adalah kesempatan langka. Pedagang tua itu pun melompat dan mengarahkan ujung senjatanya ke lutut Su Tang lagi. Su Tang berada di udara, ia merasakan kegembiraan yang amat sangat, tubuhnya seringan burung, ia seakan-akan mampu terbang lurus ke angkasa, atau lebih tepatnya, ia memiliki hasrat semacam itu. Saat berikutnya, tubuh Su Tang tiba-tiba terjatuh, terbalik, dan cahaya pedang mengenai tombak merah tua yang menyerang seperti naga beracun. Keadaan tidak seperti yang diharapkan si pedagang tua. Di tengah gemuruh benturan kekuatan spiritual, kedua sosok itu dengan cepat terpisah. Su Tang terus terbang ke atas, sementara si pedagang tua mulai jatuh ke bawah. Namun, kecepatan serangan pedagang tua itu memang luar biasa cepat. Ketika tubuhnya mulai jatuh, ia menusuk beberapa kali berturut-turut. Su Tang mengayunkan cahaya pedang dengan mudah, dan menghancurkan kekuatan tombak satu persatu, sementara tubuhnya semakin tinggi. Su Tang menarik napas panjang. Ia sudah terbang di atas hutan. Namun, karena ia belum menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan udara, tenaganya mulai habis. Ia berhenti dan mulai jatuh lagi. Ketika pedagang tua itu masih sekitar satu kaki dari tanah, ia mengerahkan kekuatan spiritualnya secara maksimal, tiba-tiba menghentikan momentum jatuhnya, dan mulai melesat ke atas lagi. Su Tang melihat pemandangan ini dan tahu bahwa pedagang tua itu telah kehilangan ketenangannya. Jika itu dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk terbang di udara. Dia hampir jatuh ke tanah, jadi untuk apa menyia-nyiakan kekuatan spiritualnya. Tepat saat pedagang tua itu hendak menembakkan tombaknya, ia tiba-tiba merasakan udara menjadi gelap. Su Tang mengangkat pedang Taiso dan menebasnya sekuat tenaga.
Jarak antara keduanya lebih dari 10 meter. Sebuah bayangan hitam muncul dari tubuh Sutang, bagaikan elang yang menangkap kelinci, dan langsung melintasi jarak lebih dari 10 meter itu. Cahaya pedang hitam menebas ke arah kepala pedagang tua itu. Pedagang tua itu tidak punya pilihan lain selain melancarkan serangan terlebih dahulu, dan menembakkan tombaknya langsung ke bayangan itu. Boom! Bayangan hitam itu berubah menjadi asap beterbangan dan berkumpul menuju Sutang. Si pedagang tua mulai jatuh lagi. Kali ini, ia tak mampu mengendalikan tubuhnya dan mendarat dengan keras di tanah, mencipratkan pasir dan rumput. Rerumputan dan tanaman merambat di sekitarnya berusaha sekuat tenaga untuk merentang ke arah pedagang tua itu, dan tak lagi jinak seperti sebelumnya. Mereka tampak meraung-raung tanpa suara, mencabik-cabik dan mencakar pedagang tua itu dengan putus asa. Ketika pedagang tua itu mengembuskan napas yang kuat, mengguncang semua tumbuhan yang melilit tubuhnya hingga berkeping-keping, ia menjadi pangkemping dan penuh bekas luka. Meskipun luka-luka itu bisa diabaikan sepenuhnya, luka-luka itu tampak mengerikan. Kamu kalah, kata Sutang lirih. Pedagang tua itu tiba-tiba mendongak dan melihat bayangan hitam berlari ke arahnya. Boom! Bayangan hitam itu menghilang lagi, dan pedagang tua itu terhuyung mundur 6 atau 7 langkah sebelum ia hampir tidak bisa menyeimbangkan dirinya. Sutang menyipitkan matanya sedikit, seolah itu adalah proses alami. Ia tiba-tiba mengerti cara mengendalikan baju sihir itu. Caranya sangat sederhana, ia hanya perlu berhenti menekan apapun. Mengenai kondisi mentalnya, ia mampu melarutkan permusuhan yang ditimbulkan oleh baju sihir itu setelah pertempuran dan tidak akan membiarkan dirinya terkikis. Basmi, pedagang tua itu melompat lagi dan menembak Sutang. Sutang mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke depan. Sebuah bayangan gelap muncul dari tubuhnya dan melesat menuju tombak pedagang tua itu bagai kilat. Suara benturan kekuatan spiritual terus meledak di hutan. Situasi telah berbalik. Sebelumnya, pedagang tua itu selalu menyerang, tetapi sekarang giliran Sutang. Si pedagang tua merasa lelah. Ia tahu jika ia tidak membubarkan bayangan hitam itu sepenuhnya, ia tak akan bisa mendekati Sutang lagi. Namun, bayangan hitam itu terus berkumpul dan menyebar dan berkumpul lagi, tanpa henti, dan ia tak tahu kapan itu akan berakhir. Pedagang tua itu tidak menyadari bahwa metode serangan Sutang terus berubah. Jangkauan serangan bayangan itu terus meningkat, akhirnya mencapai lebih dari 50 meter jarak yang sangat jauh. Pedagang tua itu tak mampu lagi mendekat, dan hanya bisa terus beradu serangan tanpa arti dengan bayangan itu. Kemudian, kekuatan serangan bayangan itu mulai melemah. Pedagang tua itu, yang yakin kekuatan spiritual Sutang telah habis, baru saja menunjukkan sedikit kegembiraan saat ia menusuk bayangan di depannya dengan tombaknya ketika ia melihat bayangan kedua menyerangnya. Sutang memiliki pemahaman yang sangat kuat di bidang ini. Sebelumnya, ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan setelan sihir, tetapi setelah melancarkan serangan, ia harus menunggu asap yang telah menghilang kembali ke tubuhnya sebelum melancarkan serangan kedua. Sutang tiba-tiba berpikir bahwa ia harus mengurangi kekuatan spiritual yang dilepaskan secara bertahap agar dapat melancarkan serangan satu demi satu. Ketika peralatan sihirnya tidak lagi dapat diaktifkan, asap yang tersebar pada serangan pertama juga akan melayang, menyelesaikan satu siklus. Setelah menjadi seorang Grandmaster, Sutang merasakan kondisi mentalnya membaik, tetapi peningkatan di aspek lain kurang memuaskan. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya secara alami jauh lebih kaya, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Sui memiliki tubuh yang mendominasi dan tinju yang mendominasi, bahkan Mei Fei memiliki ular menari. Hanya dia, seorang Grandmaster yang bermartabat, yang benar-benar bertarung layaknya seorang petarung. Sekarang semuanya jelas. Dia takut akan kekuatan korosif dari baju sihir itu dan telah sengaja mengendalikannya. Jadi, secara psikologis, dia memiliki resistensi laten terhadap baju sihir itu. Sebelumnya, semuanya baik-baik saja, baju sihir itu hanya memiliki beberapa efek berkah, membuatnya lebih cepat dan lebih kuat, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengendalikan boneka-boneka yang diproyeksikan oleh baju sihir itu. Si pedagang tua meraung terus-menerus. Ia telah berjuang keras dengan gigi terkatup, tetapi sia-sia karena celahnya terlalu besar. Dalam hal kondisi mental, dengan kebangkitan pohon takdir kuno, Sutang dapat berdiri bahu-membahu dengan para manusia kuat dan setan pada saat itu, sedangkan pedagang tua itu paling-paling hanya dapat mencapai puncak Grandmaster. Jika berbicara tentang senjata spiritual, pakaian sihir milik Sutang tak diragukan lagi adalah yang nomor satu, sedangkan tombak perang yang dipegang pedagang tua itu bahkan tak masuk dalam daftar. Dalam hal kekuatan spiritual, Sutang diberkati oleh lingkungan sekitarnya dan memiliki keuntungan yang luar biasa, tetapi pedagang tua itu berjuang melawan langit dan bumi sendirian. Sutang mundur selangkah demi selangkah karena senjata si pedagang tua itu terlalu cepat. Si pedagang tua itu memiliki pengalaman puluhan tahun dalam teknik spiritual,
tetapi Su Tang belum pernah mempraktikkan teknik spiritual tingkat tinggi. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saat ia mampu mengendalikan boneka ajaib itu sepenuhnya, hasilnya sudah ditentukan. Basmi, si pedagang tua masih meraung, tetapi kekuatan spiritualnya telah terkuras. Satu-satunya yang ia lakukan adalah membantu Su Tang menyelesaikan proses latihan menjadikan sempurna. Pada saat ini, Su Tang tidak perlu lagi mengangkat pedangnya, melainkan hanya berjalan maju perlahan dan tenang. Setiap kali pikirannya terkonsentrasi dan terbebas, sebuah bayangan hitam melesat keluar. Si pedagang tua tahu ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi, dan napasnya malah bertambah, alih-alih berkurang. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menuju Su Tang, mengalahkan bayangan hitam satu demi satu, dengan ujung pistolnya mengarah ke alis Su Tang. Bahkan di puncak kejayaannya, tembakan ini hampir tidak akan menjadi ancaman bagi Su Tang, dan sekarang bahkan lebih mustahil lagi. Su Tang mendesah pelan, dan pedang di tangannya terulur ke depan untuk menghadapi tombak itu. Boom! Si pedagang tua yang hampir pingsan tak mampu lagi menahan hantaman kekuatan spiritual. Tombaknya terlepas dari tangannya dan tubuhnya terguling ke belakang. Luka dalam yang terlihat hingga ke tulang muncul di jantungnya, dan darah mengucur deras. Su Tang melambaikan tangannya, dan tombak terbang itu terangkat oleh dahan-dahan pohon, lalu dilempar bolak-balik, dan tak lama kemudian, tombak itu pun sampai ke tangan Su Tang. Pedagang tua itu berjuang keras untuk bangkit dan mencoba meraih tombaknya. Ia ingin melanjutkan, tetapi tubuhnya tak mampu lagi menahan beban. Ia gemetar 2 kali dan jatuh terduduk dengan lesu. Su Tang mengambil tombak itu dan tatapannya tertuju pada pedagang tua itu, yang masih meronta-ronta sambil meraung-raung dengan suara serak dan pelan. Saat ini, Su Tang tidak tahu apa yang ia rasakan. Ia pasti orang jahat karena membasmi orang dan mencuri harta, tetapi di dunia yang dilanda krisis ini, apa yang buruk dan apa yang baik? Pembukaan urat spiritual di puncak Qianqi hanya untuk menguji keberuntungannya sendiri. Ketika keberuntungannya mulai terbentuk, Su Tang menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskannya. Baolan yang setia, Yue Xi yang cerdik, Chu Zonbao yang pendiam, Zhao Dalu yang konyol, Gu Suifeng yang berpura-pura menjadi penipu, Lei Nu yang terlambat berkembang, Selir Mei yang tampak kuat namun sebenarnya pengecut, He Yuan Zheng yang sok, dan sebagainya. Ia sudah memiliki terlalu banyak orang di sekitarnya. Kelemahan hari ini bisa menyebabkan sungai darah mengalir di puncak Qianqi di masa depan. Setidaknya bagi Qian Shifeng saat ini, Gu Hongtie musuh terlalu kuat dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi pedagang tua ini hanya bisa mati. Siapa nama nona mudamu? Tanya Su Tang lembut. Raungan tak rela dari pedagang tua itu tiba-tiba berakhir, dan dia menatap Su Tang dengan kebencian di matanya. Hari ini, aku berutang budi padamu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membantunya sampai simpul di hatiku terlepas, kata Su Tang. Mata pedagang tua itu sedikit bingung. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan beberapa nada yang tak terdengar, lalu berhenti bernapas. Su Tang berjalan perlahan keluar hutan. Tongkat pedagang itu masih tergeletak di sana dengan tenang. Jalan tanah ini memang terlalu terpencil. Fluktuasi spiritual yang kuat akibat pertempuran tidak menarik minat siapapun. Su Tang berjalan ke sebuah kotak, mengulurkan tangannya, dan mengambil sekuntum bunga prem yang layu dari kotak itu dengan ujung jarinya. Setelah bunga prem itu jatuh ke telapak tangannya, bunga itu dengan cepat berubah menjadi abu-abu dan layu. Su Tang mendesah pelan dan kembali meraih kotak itu. Benar saja, ia menyentuh sesuatu yang dingin. Ia mengangkat penutupnya dan menampakkan sebuah kotak bening. Setelah membuka kotak itu, ia pertama kali merasakan getaran yang dipancarkan oleh benih rumput. Ya, inilah kotak berisi belalang perak mutan. Ia menyingkirkan dedaunan rumput dan mengamatinya dengan saksama. Ia melihat sekumpulan telur putih berbentuk oval, kira-kira setengah ukuran jari kelingking, dan bayangan gelap samar-samar terlihat di dalamnya. Su Tang tersenyum puas, lalu meraih tongkat bahu yang telah terbelah, dengan alur panjang di bagian atas dan bawahnya. Setelah mengamatinya sejenak, ia memasukkan tombak di tangannya kembali ke dalam alur, menutup tongkat bahu, dan mengencangkannya. Kemudian, Su Tang mulai memeriksa kotak lain, yang penuh berisi berbagai barang, beberapa makanan yang tidak mudah rusak, kue, jarum dan benang, del, serta beberapa mainan anak-anak. Dia menendang kotak yang tidak berguna itu ke samping, memegang kotak kristal dan merenung sejenak, lalu mengembalikan kotak kristal itu ke kotak aslinya. Kau tak bisa begitu saja membawa kotak kristal itu di jalan. Bagaimana kalau ada yang melihatmu, apa mereka akan membasmimu untuk membungkammu? Setelah memasang pengait ke tiang bahu dan berjalan beberapa langkah dengannya, saya merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu sejenak, saya terpaksa menggantung kotak yang tertendang ke samping di tiang bahu. Dengan cara ini, bagian depan dan belakang seimbang dan terasa jauh lebih nyaman. Su Tang pun menjadi pedagang kaki lima, membawa tongkat di pundak dan berjalan gemetar di jalan tanah.
Setelah beberapa jam, ia kembali merasakan betapa beratnya. Ia tak berani berjalan terlalu cepat karena takut telur belalang perak di dalam kotak kristal akan rusak. Ia hanya bisa berjalan perlahan dan menahannya. Seorang guru besar menjadi pedagang kaki lima, yang membuatnya merasa tak berdaya. Namun, Su Tang adalah orang yang pandai menemukan kegembiraan dalam kesulitan. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menganalisis beberapa hal menarik. Batasan antara praktisi dan masyarakat umum tidak begitu jelas, dan seharusnya ada alasan serupa. Lagi pula, orang selalu membutuhkan beragam layanan. Jika pakaian sudah usang, seseorang harus membuatkan yang baru untuk sang kultivator. Bagaimana jika ia tidak memakainya lagi dan berlarian di pegunungan tanpa busana? Kultivator macam apa itu? Saat lapar, seseorang harus memasak untukmu. Memasak itu sangat membosankan. Pertama, kamu harus mengumpulkan bahan-bahan, membuat api, dan kamu harus mengurusnya. Kalau tidak, kamu hanya bisa makan makanan yang lembek. Praktisi yang hebat tidak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal kecil yang penting namun tidak berarti seperti itu. Ada berbagai kebudewa lain, sehingga tempat-tempat seperti tiga gerbang surgawi perlahan-lahan muncul. Mereka yang memiliki kekuatan besar merekrut sekelompok pengikut dan menikmati berbagai layanan, sehingga mereka dapat mengerahkan seluruh energi mereka untuk berlatih. Mereka yang tidak cukup kuat berharap mendapatkan bimbingan dan ajaran dari para guru, dan berharap untuk dilindungi, sehingga mereka bersedia memberikan berbagai layanan. Waktu berlalu begitu cepat, dan orang-orang pun menua. Hanya dalam 3 hari, Su Tang berubah dari penguasa agung puncak Qianqi menjadi pedagang kaki lima sejati. Wajahnya berdebu, pakaiannya tertutup debu, dan rambutnya tertiup angin. Ketika akhirnya ia melihat sebuah karavan dan bergegas menghampirinya seolah menemukan harta karun, orang-orang di karavan itu menatapnya dengan tatapan aneh. Su Tang terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan orang-orang seperti itu dan langsung mengeluarkan 2 lembar uang emas. Namun, setelah para pemilik karavan mengambil uang emas itu, mereka melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, memandangnya dengan pandangan membelakangi cahaya dan bayangan, dan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. 2 lembar uang emas itu jika ditotal berjumlah 20 koin emas, cukup untuk membeli beberapa kereta, tetapi ini bukanlah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pedagang kaki lima yang miskin. Sudah cukup melihatmu. Su Tang tampak tidak sabar. Dia memang orang jahat, tetapi dalam hatinya dia ingin menjadi orang baik. Kalau tidak, dia pasti sudah menunjukkan kekuatannya sejak lama. Haha, kau mencoba menipu kami. Salah satu bos yang agak gemuk itu mencibir, lalu berteriak, ayo, bawa dia keluar dari sini. 2 prajurit bergegas mendekat dan masing-masing mencengkeram bahu Su Tang. Mereka ingin mendorong Su Tang ke pinggir jalan. Su Tang akhirnya tak tahan lagi. Ia melambaikan tangannya pelan, dan kedua prajurit itu terbang tinggi ke langit bagai batu, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Namun, ada pusaran misterius yang merenggut sebagian besar tenaga mereka. Mereka hanya pusing dan linglung, tetapi tidak terluka parah. Saat Su Tang mengerahkan tenaganya, aura mengerikan menyebar dari tubuhnya, menyapu seluruh rombongan, dan kuda-kuda pun meringkik ketakutan. Beberapa bos cukup pintar. Setelah hening sejenak, mereka semua tersenyum, takut senyum mereka kurang, dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Su Tang tidak berniat membangun gengsi di karavan. Melihat perubahan sikap para bos, ia tersenyum dan bertanya, kalian mau kemana? Pergi ke kota Jingtao, jawab seorang bos dengan takut dan cemas. Aku juga akan ke kota Jingtao, kata Su Tang, beri aku sopir, dan ayo kita pergi bersama. Kafilah itu segera menyerahkan kereta terbaik mereka kepada Su Tang. Sungguh, ini merupakan tawaran yang sangat menguntungkan bagi mereka. Tentu saja, tak seorang pun akan meragukan keaslian kedua uang emas itu. Setelah naik mobil, makanan dan minuman lezat disajikan satu demi satu. Su Tang tidak repot-repot bersikap sopan. Ia minum semangkuk besar anggur dan makan potongan besar daging. Tahukah Anda, butuh lebih dari 3 hari baginya untuk melacak pedagang tua itu, dan butuh lebih dari 3 hari baginya untuk berjalan kembali. Ia mengunyah panekuk di dalam kotak setiap hari, dan ia hampir muntah. Setelah makan dan minum, Su Tang melemparkan uang emas lagi. Bagi para bos, ini adalah ujian kecerdasan emosional mereka. Orang yang benar-benar cerdas tidak akan pernah menerimanya, menganggapnya sebagai bantuan. Jika mereka bertemu seseorang di masa depan, mereka mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalaupun tidak, itu hanyalah makanan tidak perlu disesali. Namun, para bos dengan senang hati menerima uang emas itu dan pergi untuk membahas cara pembagiannya. Akhirnya kembali ke kota Jingtao, Su Tang meminta kusir untuk berpamitan dengan rombongan. Ia mengemudikan keretanya sendiri ke kota, lalu menemukan toko kereta dan membeli kereta lain. Dalam istilah Su Tang, ini disebut kontra pengintaian. Keluarga Sudari Tirai Besi tahu bahwa telur-telur belalang perak telah dicuri, jadi mereka harus melacaknya.
Ia membawa muatan dan berjalan sejauh itu, dan bertemu dengan sebuah karavan, meninggalkan terlalu banyak petunjuk. Yang disebut kontra pengintaian adalah membuat asumsi psikologis sederhana, membayangkan bahwa orang terakhir yang Anda temui atau tempat terakhir Anda muncul adalah mata dan telinga musuh, dan kemudian mencari cara untuk menghindarinya. Ketika mereka tiba di sisi timur kota, dermaga berada tepat di luar. Su Tang menemukan toko kereta dan membeli kereta baru. Setiap penghindaran dihitung sebagai satu ronde, dan dengan setiap ronde tambahan, kesulitan menemukannya akan meningkat secara eksponensial. Setelah berganti kereta 2 kali, Su Tang merasa seharusnya tidak ada masalah. Ia meninggalkan kota, menyeberangi dermaga, dan langsung menyusuri garis pantai. 2 jam kemudian, Su Tang melihat sebuah perahu kecil, yang ternyata adalah kapal milik Angry Sea Group. Tak lama setelah kapal meninggalkan pantai, ia melihat kapal utama Ji Hao Hao. Ji Hao Hao telah menunggu di laut. Karena Su Tang belum kembali, ia tidak berani kembali sendirian. Melihat penampilan Su Tang yang berdebu, Ji Hao Hao sangat terkejut. Ia memikirkan bagaimana Lei Nu, dengan kekuatan leluhur agung yang baru dipromosikan, masih dikalahkan dan ditundukkan oleh Su Tang. Alasan mengapa Su Tang berada dalam kondisi yang menyedihkan kemungkinan besar karena ia telah bertemu dengan seorang kultivator agung yang lebih menakutkan. Ji Hao Hao tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia secara pribadi mengirim Su Tang ke kabin dan meminta beberapa orang untuk melayaninya. Setelah kembali ke De, ia segera memerintahkan untuk menaikkan jangkar dan kembali ke kota bulan gelap. Setibanya di kota bulan gelap, Su Tang telah memulihkan energinya. Ia pergi ke dermaga, berganti kereta, dan menuju puncak Qianqi. Di kaki gunung, Su Tang mengambil kotak kristal yang terbungkus kain linen, membawa tongkatnya, dan langsung terbang ke puncak gunung. Gu Suifeng, Lei Nu, dan yang lainnya terkejut mengetahui bahwa Su Tang telah kembali ke gunung. Semua orang yang memenuhi syarat untuk memasuki halaman belakang hadir. Berhasil, teriak Gu Suifeng. Ia begitu cemas hingga lupa pada He Yuanzheng yang tampak penasaran. Berhasil, 3 kata ini sungguh tidak tepat. Su Tang mengangguk, meletakkan kotak kristal di atas meja batu, lalu membuka kain linen. Gu Suifeng, Lei Nu, Bao Lan, dan yang lainnya menghampiri. He Yuanzheng tidak tahu apa yang sedang dilakukan Su Tang. Gu Suifeng tidak menjelaskan banyak, hanya mengatakan bahwa Su Tang akan melakukan sesuatu yang penting yang akan menentukan kelangsungan hidup puncak Qianqi. Ia mengamati kotak kristal itu dengan saksama. Apakah ini masalah besar? Tidak bisakah kau melihatnya sama sekali? Apakah ini telur belalang perak? Gumam Gu Suifeng sambil memandanginya. Ini sangat berharga. Kudengar harganya setara dengan puluhan pil transformasi. Tuan Gu, menurutmu apa ini? He Yuanzheng tercengang. Gu Suifeng mengangkat kepalanya dan menatap Su Tang dengan tatapan ingin tahu. Su Tang ragu sejenak lalu berkata lembut, Xiao He, ini telur belalang perak mutan. Kau harus merahasiakannya, kalau tidak, puncak Qianqi akan membawa bencana. Apa-apaan ini? Wajah He Yuanzheng berubah drastis dan ia berteriak. Sikapnya yang angkuh menghilang dan ia tampak seperti anak kecil yang ketakutan, yang sebenarnya sesuai dengan usianya. Itu telur belalang perak mutan, ulang Su Tang. Kau, He Yuanzheng tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, banyak praktisi tidak tahu tentang tragedi yang terjadi di Laut Hijau. Hal semacam ini terlalu memalukan dan akan membuat orang-orang memandang rendah Laut Hijau. Tentu saja, Laut Hijau harus merahasiakannya, tetapi hal itu tidak dapat disembunyikan dari para praktisi inti gerbang suci dan altar Dewa Ibel. Tentu saja, itu hanya obrolan internal, atau desahan, atau sorak-sorai, tetapi para murid tidak mungkin tahu tentang hal semacam ini. Meskipun 3 gerbang utama terhubung di permukaan, ada banyak kontradiksi di dalamnya. Tidak ada yang ingin membuat masalah, dan tempat latihan digunakan bersama. Bisa dibayangkan pertengkaran sesekali akan terjadi, dan seseorang akan berteriak tentang betapa hebatnya Laut Hijau, betapa sialnya mereka, dan pertengkaran itu akan berubah menjadi pertempuran hidup dan mati. Jadi He Yuanzheng memiliki saluran untuk mengetahui kebenaran, tetapi Gu Suifeng tidak tahu apa-apa. Benda sekecil ini akan menjadi begitu kuat di masa depan. Gu Suifeng mendesah. Benarkah? He Yuanzheng tak kuasa menahan diri untuk berteriak, tahukah kau betapa kuatnya induk belalang itu? Beraninya kau membawa makhluk ini kembali ke gunung. Begitu induk belalang itu mengamuk dan kabur, kita semua akan mati. Kedengarannya seperti untuk meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsi mereka sendiri, tetapi memang begitulah kenyataannya. Saat itu, beberapa orang kuat bergabung dan memanfaatkan beberapa titik buta dalam kebijaksanaan induk belalang untuk memancingnya ke dalam situasi yang sulit. Jika tidak, harga yang mereka bayar akan semakin berat. Tidak, kata Baolan. Kenapa? He Yuanzheng tampak tidak puas dan langsung bertanya balik. Sebenarnya, apa yang kau tahu?
Kata-kata ini terucap dari bibirnya dan hampir terucap. Untungnya, ia memiliki pengendalian diri yang kuat. Terlihat bahwa He Yuanzheng telah dilatih untuk menjadi pria yang rendah hati sejak kecil. Karena Tuan, jawab Baolan biasa saja. He Yuanzheng langsung terdiam. Ia menatap Baolan, lalu Su Tang, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke kotak kristal. Ia tahu bahwa Su Tang memiliki kekuatan misterius yang tak dapat ia pahami. Kemampuannya menaklukkan Lei Nu adalah bukti yang tak terbantahkan. Namun, dibandingkan dengan kekuatan aslinya, kekuatan ini masih sangat kecil. Namun, ia tidak bisa mempertanyakan Su Tang secara terbuka, dan ia sangat enggan menerima hal ini. Bagaimana cara menetaskan benda ini? Baolan, kau tahu? Tanya Gu Suifeng. Ini, Baolan tertegun. Seharusnya butuh suhu, kan? Bukankah kita harus membuat api, mengambil pasir sungai, dan memanaskannya, lalu ketika suhunya pas, taruh telur lokas perak di pasir. Kau pikir itu ayam betina yang sedang mengerami telur? Tanya Yue Xi sambil tersenyum. Lebih dari seminggu telah berlalu. Berkat lingkungan yang unik dan ramuan yang diracik Gu Suifeng, ia hampir pulih. Tentu saja ia ingin ikut bersenang-senang. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Baolan dengan sedih. Saya pikir yang perlu kita lakukan adalah membiarkan telur belalang perak terkena sinar matahari setiap hari, kata Yue Xi. Letakkan saja di sini, kata Su Tang. Yah, mataharinya bagus di sini. Yue Xi berpikir sejenak dan berkata, tapi kita perlu mengirim seseorang untuk mengawasinya. Kalau beberapa burung menyambar mereka, kerugian kita akan sangat besar. Apakah ada yang punya saran lain? Tanya Su Tang. Semua orang saling berpandangan, tak satu pun dari mereka mengerti belalang perak yang bermutasi. Metode Yue Xi adalah yang paling aman. Sekalipun telurnya tidak menetas, setidaknya keadaannya tidak akan buruk. Metode Baolan agak berbahaya. Bagaimana jika suhunya tidak terkontrol dengan baik dan telurnya matang? Baiklah, Su Tang berkata, Tuan Gu, di mana kedua tamu itu? Saat hendak pergi, ia bertemu Sui Yi dan mengatakan bahwa ia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan akan pergi selama beberapa hari. Ia juga meminta Sui Yi untuk menunggunya kembali. Setelah kau pergi, mereka meninggalkan puncak Qianqi, kata Gu Suifeng, mereka sekarang berada di restoran Suchun, properti milik Ding Yixing. Aku sudah berpesan kepada Ding Yixing untuk memperlakukan kedua tamu itu dengan baik. Aku akan pergi menemui mereka. Su Tang mendesah pelan. Jika Sui Yi dan Ye Fuchen memang berniat pindah lebih dekat ke puncak Qianqi, mereka pasti tidak akan pergi. Mereka seharusnya menghabiskan waktu ini untuk berinteraksi dengan Gu Suifeng dan yang lainnya. Pergi adalah soal sikap. Mereka datang ke sini hanya untuk bertemu teman-teman mereka. Tanpa mereka, mereka tidak akan tinggal. Setelah itu, Su Tang berulang kali berpesan kepada Xiao Bitian untuk menjaga kotak kristal itu baik-baik dan tidak membiarkan orang, burung, atau serangga yang tidak penting mendekatinya. Namun, ia tetap merasa tidak nyaman, jadi Yu Cui meninggalkan Mei Fei di halaman belakang lagi. Mari kita kesampingkan masalah belalang perak yang bermutasi untuk saat ini. Setelah bertemu Sui Yi dan Ye Fuchen, acara besar pertama setelah Menara Tianji kembali beroperasi secara resmi diluncurkan, yaitu membasmi macan tutul api yang menimbulkan kekacauan di area Gunung Lava. Karena macan tutul api sangat berbahaya dan keberadaannya yang tidak menentu, terkadang mereka bergerak berkelompok dan terkadang sendirian, sehingga sulit diprediksi keberadaannya. Selama beberapa dekade, Gunung Lava dianggap sebagai tempat yang menakutkan bagi para pejuang pengembara. Su Tang telah memerintahkan Menara Tianji untuk mengeluarkan misi bernilai tinggi, yaitu menjelajahi area aksi macan tutul api. Sebelumnya, Menara Tianji tidak pernah secara sistematis mengeluarkan misi yang menargetkan macan tutul api, karena keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Macan tutul api tidak dapat menyediakan banyak sumber daya kultivasi, dan hanya bermanfaat bagi praktisi dengan atribut api. Ditambah dengan kekuatan macan tutul api yang dahsyat, menjauhinya menjadi pilihan yang bijaksana. Kini umpan balik dari misi-misi tersebut telah kembali. Setelah ringkasan dan pengaturan yang sistematis, Jin Cui, Ding Yixing, dan yang lainnya yang sedang melihat peta terkejut. Ternyata seluruh gunung lava pernah menjadi wilayah macan tutul api. Dari ratusan mil dari selatan ke utara, terdapat tanda-tanda aktivitas macan tutul api di mana-mana. Ketika hanya ada satu sarang macan tutul api di gunung lava, banyak praktisi berani masuk dan mengambil risiko. Jika 10 orang masuk dan hanya satu orang yang bertemu macan tutul api, peluangnya masih besar. Namun, ketika 9 dari 10 orang bertemu macan tutul api, gunung lava menjadi tempat yang sunyi. Tak heran jika tak ada yang berani ke sana dalam beberapa tahun terakhir. Perkiraan kasar menunjukkan setidaknya ada 200 macan tutul api di gunung lava. Ini seperti alarm kiamat bagi Jin Cui, Ding Yixing, dan lainnya.
Apa artinya jika 200 monster terbang memiliki kekuatan setara Grandmaster dan Grandmaster? Jika mereka keluar dari gunung lava dan menyerang kota bulan gelap, itu akan cukup untuk menghancurkan kota bulan gelap. Terlebih lagi, ini hanyalah macan tutul api terluar. Kedalaman gunung lava belum dieksplorasi karena mustahil untuk melewati wilayah macan tutul api. Jumlah sebenarnya macan tutul api akan lebih banyak lagi. Hal ini tidak mungkin, tetapi pasti. Meskipun para pejuang pengembara di kota itu tidak memiliki ringkasan yang sistematis, mereka memahami keseriusan masalah tersebut melalui komunikasi satu sama lain, dan rasa panik pun menyebar di antara kerumunan. Hanya ada satu petarung yang merasa bahagia, yaitu Chu Zonbao. Ia telah menyelesaikan hampir setengah dari tugas dan mengumpulkan lebih dari 10.000 poin. Meskipun poin-poin itu tidak terlalu berguna baginya dan Su Tang tidak akan pernah hidup tanpanya, bagaimanapun juga, ini adalah perwujudan harga dirinya. Dalam daftar yang terdaftar di Menara Tianji, ia telah menduduki puncak daftar, meninggalkan posisi kedua jauh di belakang, dan ia hanyalah seorang petarung. Untungnya, puncak Qianqi telah bangkit. Jika masih di zaman kakek dari keluarga Huai, eksodus besar-besaran pasti sudah terjadi. Ternyata selama beberapa dekade terakhir, mereka telah tidur nyenyak di samping dewa kematian. Tentu saja, macan tutul api lebih menyukai daerah bersuhu tinggi, jadi mereka hanya berkeliaran di pegunungan lava sepanjang tahun, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan keluar? Jin Cui dan Ding Yixing tidak pernah membayangkan situasinya akan seserius ini. Mereka panik dan bergegas ke puncak Qianqi untuk menemui Su Tang. Ini pertama kalinya Jin Cui mendaki gunung, tetapi ia sedang tidak ingin mengagumi pemandangan puncak Qianqi. Seluruh perhatiannya tertuju pada ancaman macan tutul api. Su Tang mengambil peta dan ringkasan informasi itu, lalu terdiam beberapa saat. Akhirnya, ia berkata dengan ragu, ketika Tuan Huai bercita-cita untuk membasmi macan tutul api, bukankah hanya ada satu anak macan tutul api di gunung lava? Bagaimana mereka bisa melahirkan lebih dari 200 ekor? Bagaimana macan tutul api berkembang biak? Perkawinan sedara akan menimbulkan banyak masalah, bukan? Tuan, untuk saat ini kita tidak perlu khawatir tentang pernikahan macan tutul api. Ding Yixing berkata sambil tersenyum kecut, mari kita pikirkan cara melenyapkan mereka. Binatang bersayap ini sangat sensitif terhadap urat spiritual. Jika mereka merasakan urat spiritual puncak Qianqi, mereka mungkin akan keluar dari gunung lava besok. Mendengar ini, Jin Cui mengangkat kelopak matanya dan melirik Ding Yixing. Tuan keluarga Ding ini memang pintar sepanjang hidupnya, tapi ia sempat bingung sejenak. Lebih dari 200 macan tutul api bukanlah jumlah yang sedikit. Kita harus memikirkan solusi yang tepat, kata Su Tang. Ini pertama kalinya Jin Cui berkomunikasi langsung dengan Su Tang. Meskipun tampak tenang, ia terus mengamati setiap gerakan Su Tang. Ia sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan Su Tang. Apakah Su Tang tidak bereaksi? Ia tidak melihat ada ketidakpuasan pada Su Tang. Tuan, apakah Anda punya ide bagus? Tanya Ding Yixing cepat-cepat. Su Tang mengerutkan kening, tetapi tidak menjawab. Ia berkata kepada Bao Bei, panggil Tuan Gu dan Xin Su. Jin Cui menangkap sekilas cibiran di mata Su Tang. Ia mengerti bahwa Su Tang bukannya tidak responsif, tetapi tidak tertarik berdebat dengan Ding Yixing. Tidak apa-apa untuk membahas cara memusnahkan macan tutul api, tetapi kita harus tetap berpegang pada fakta dan tidak menyinggung masalah spiritual. Dari sudut pandang Ding Yixing, hal itu wajar. Sebagai seorang pengusaha sepanjang hidupnya, ia pandai mencari keuntungan dan menghindari kerugian, sehingga secara naluriah ia memperbesar kerugian, berharap dapat menarik perhatian Su Tang. Namun, itu terlalu lugas, dan bernada agak mengintimidasi. Menggunakan bahasa gaul pedesaan, dengan sedikit subteks yang tak terucapkan, pesannya tak diragukan lagi macan tutul api terlalu banyak, lebih dari 200 ekor. Anda, Tuan Su, harus menemukan cara untuk melenyapkan mereka. Macan tutul api semuanya menyukai urat spiritual. Begitu mereka menghancurkan kota bulan gelap dan berlari ke puncak Qianqi untuk berkumpul, sudah terlambat bagi Anda, Tuan Su, untuk menyesalinya. Bagaimana mungkin Su Tang tidak tahu bahaya macan tutul api? Lagi pula, masalah ini awalnya diusulkan oleh Su Tang. Tanpa Su Tang, tidak akan ada yang tahu bahwa jumlah macan tutul api telah mencapai jumlah yang begitu mengerikan. Tak lama kemudian, Gu Suifeng dan Lei Nu tiba. Lei Nu dan Jin Cui sudah saling kenal sejak lama, jadi mereka sempat bertukar sapa singkat. Saat semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing, sikap Jin Cui sudah rileks. Ini pertama kalinya ia mendaki gunung, pertama kalinya ia bertemu Su Tang. Ia tidak tahu seperti apa tuan rumahnya, jadi ia gemetar ketakutan, melangkah di atas es. Sebenarnya, ia bukan satu-satunya para prajurit pengembara di seluruh kota juga menganggap Su Tang sebagai kultivator tingkat leluhur yang hebat. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menaklukkan amarah petir?
Hanya beberapa orang dekat Su Tang yang tahu tentang keadaan aslinya. Namun, meskipun kata-kata Ding Yixing agak menyinggung, Su Tang sengaja mengabaikannya dan membiarkannya begitu saja, membuktikan kemurahan hatinya. Pemimpin klan lain manapun pasti akan merasa tidak senang, bahkan mungkin membalasnya langsung di hadapan Ding Yixing. Jelas bahwa keluarga Ding tidak tergabung dalam puncak Qianqi, jadi apakah mereka benar-benar peduli dengan urat nadi spiritualnya? Tidak, Ding Yixing khawatir fondasi keluarganya akan hancur. Saat berhadapan dengan orang yang berpikiran luas, tidak baik bersikap terlalu hormat. Anda harus bersikap lebih alami dan santai. Bahkan jika Anda mengatakan sesuatu yang salah atau melakukan sesuatu yang salah, Su Tang tidak akan menindaklanjutinya selama itu tidak disengaja. Su Tang menyerahkan peta dan informasi tersebut kepada Gu Suifeng terlebih dahulu. Setelah Gu Suifeng dan Lei Nu selesai membacanya, keduanya tampak sedikit serius. Binatang buas spiritual seperti macan tutul api tidak boleh diperlakukan sembarangan, dan jumlah basis saat ini terlalu besar. Jika mereka tidak bertindak, mungkin dalam beberapa tahun, mereka harus menghadapi bukan 200, tetapi 400 atau 600. Aku tidak tahu macan tutul api. Kalian harus memikirkan apakah ada cara untuk lebih aman dan menghindari korban. Su Tang berdiri, kita tidak punya cukup tenaga. Aku akan mencari Sue Yi. Dia dan Ye Fuchen seharusnya bisa membantuku. Gu Suifeng dan Lei Nu mengangguk. Jika mereka ingin menghadapi macan tutul api, sebaiknya praktisi tingkat Grandmaster bekerja sama. Selama mereka berhati-hati dan menghindari kepungan macan tutul api, nyawa mereka tidak akan terancam. Su Tang berjalan keluar dari halaman depan dan menuruni tangga. Berhutang budi memang mudah, tetapi membalasnya sulit. Ia ingin memanfaatkan waktu berjalannya untuk memikirkan sesuatu. Sesampainya di kaki gunung, mereka melihat Zhou Zhengbei sedang asyik mengobrol dengan beberapa prajurit dari aliansi prajurit surgawi. Ia menoleh dan melihat Su Tang, lalu bergegas menghampiri sambil tersenyum, "Tuan, keluarlah." "Yah, ada beberapa hal. Ada urusan apa sampai Anda perlu datang sendiri? Biar saya bantu Anda." "Kau tidak bisa membantuku dalam hal ini," kata Su Tang sambil tersenyum. Sebenarnya, Zhou Zhengbei hanya menyapa dan mengobrol santai. Ia tidak memaksa. Ia memerintahkan beberapa prajurit untuk membuka pintu dan mengawasi punggung Su Tang saat ia berjalan pergi. "Jenderal, hubungan Anda dengan Tuan sangat baik," kata seorang prajurit dengan rasa iri. "Tentu saja, izinkan aku memberitahumu." Saat itu, Zhou Zhengbei menyeringai, siap mengungkapkan beberapa hal yang terjadi saat itu. Hanya ada satu jalan di depan gerbang gunung, tidak panjang maupun pendek. Karena sering datang dan pergi, ia berkenalan dengan beberapa orang yang tinggal di jalan tersebut. Namun, ia sedang berkonsentrasi pada pikirannya dan tidak menyapa orang lain seperti sebelumnya. Saat hendak berjalan keluar dari jalan panjang itu, Su Tang tiba-tiba merasa kedinginan. Sejak ia naik pangkat menjadi master, kebugaran fisiknya semakin membaik, dan dampak silih bergantinya dingin dan panas pada dirinya hampir tak terasa. Dengan kata lain, Su Tang sudah lama tidak merasa kedinginan. Su Tang berhenti di jalan, memejamkan mata sejenak, dan mencari sumber rasa dingin itu. Sesaat kemudian, tercium bau amis samar yang membangkitkan kewaspadaannya. Itu adalah bau darah. Boom! Di tengah gelombang kejut yang dahsyat, udara di depan Su Tang mulai berputar. Segera setelah itu, seberkas cahaya hitam tiba-tiba muncul dari udara dan menghantam tubuh Su Tang dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya hitam itu datang begitu tiba-tiba dan begitu cepat sehingga Su Tang bahkan tidak bisa melihat apa itu. Untungnya, ia telah waspada dan mampu bereaksi tepat waktu. Pikiran Su Tang bergerak, dan bayangan hitam muncul dari tubuhnya dan langsung menuju cahaya hitam. Boom! Bayangan hitam itu hancur berkeping-keping, tetapi cahaya hitam tidak terpengaruh sama sekali dan terus melesat maju. Su Tang mengayunkan tangan kirinya, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya. Cahaya hitam itu terlalu ganas. Ia khawatir bahkan pedang Taiso pun tidak akan mampu menangkisnya, jadi ia harus mengurangi sebagian kekuatannya terlebih dahulu. Untungnya, ia sudah menjadi Grandmaster, dan kekuatan spiritualnya mengalir deras. Meskipun ia belum pernah berlatih pedang, ketika ia mengayunkan pedang, angin bersiul dan momentumnya penuh. Boom! Cahaya pedang yang menyilaukan menghilang, tetapi Su Tang sudah siap. Ia mengangkat tangan kanannya dan sebuah tombak merah menyala muncul di tangannya. Kemudian, ia memegang tombak itu dengan satu tangan dan menusukkannya ke arah cahaya hitam itu. Pada saat yang sama, sebuah bola api yang menyala-nyala muncul di tangan kirinya. Boom! Tombak perang itu pun hancur berkeping-keping oleh cahaya hitam. Su Tang melemparkan bola api itu sekuat tenaga, lalu meraih udara dengan tangan kanannya, dan cahaya pedang Taiso menyala. Detik berikutnya, Su Tang menghunus pedangnya ke depan. Sejak cahaya hitam itu meledak hingga sekarang, Su Tang terus terpental mundur, hanya 5 atau 6 meter.
Waktu sesingkat itu bisa digambarkan seperti jentikan jari. Ia mengaktifkan 4 lubang spiritual secara berurutan dan melepaskan 4 senjata spiritual. Ia telah mencapai batasnya. Boom! Pedang Taiso bahkan tak mampu menahan kekuatan cahaya hitam itu, dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang tersebar. Su Tang tiba-tiba merasa tak berdaya. Namun, cahaya hitam itu dihalangi satu demi satu, kecepatannya melambat, dan kekuatannya tampak tak lagi memadai. Su Tang tiba-tiba membuka busur panjangnya dan menembakkan anak panah ke cahaya hitam yang berjarak 6 atau 7 kaki. Ketika kekuatan panah ditelan oleh cahaya hitam itu hanya berjarak kurang dari 3 kaki dari Su Tang, dan Su Tang juga menghadapi situasi yang menyedihkan. Semua lubang spiritual yang telah dibuka rusak parah, dan terguncang hebat. Saat ini, tidak ada cara untuk membukanya kembali. Ia hanya bisa menghadapi benda tak dikenal itu dengan tangan kosong. Su Tang sudah kehabisan akal dan hanya bisa menggunakan beberapa keterampilan bertarung yang ia pelajari dari ingatan. Ia membungkukkan tubuhnya keluar sekuat tenaga, dan menendang cahaya hitam itu dari bawah ke atas dengan kaki kanannya. Karena tidak bisa melihat apa yang ada di dalam cahaya hitam, Su Tang tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Ia hanya menggunakan kekuatannya untuk mencoba mengubah arah cahaya hitam tersebut. Bang! Cahaya hitam itu terbang tinggi ke angkasa. Saat itu, Su Tang melihat dengan jelas bahwa benda itu adalah benda bulat tak beraturan dengan rantai besi setebal lengan anak kecil yang diikatkan di punggungnya, tetapi rantai itu hanya sepanjang 6 atau 7 meter, lalu menghilang di udara. Su Tang menyentuh tanah dengan bahunya, lalu tiba-tiba tubuhnya terlempar ke udara. Rasa sakit yang hebat di kaki kanannya membuat penglihatannya gelap, dan ia mungkin tidak bisa berjalan lagi. Su Tang tidak tahu senjata spiritual macam apa itu. Untungnya, serangkaian serangan sebelumnya telah sangat melemahkan kekuatan yang terkandung dalam cahaya hitam. Kalau tidak, jika ia menendang dengan tendangan ini, seluruh kakinya, termasuk betisnya, akan berubah menjadi pasta daging. Cahaya hitam itu terbang setinggi lebih dari 20 meter, lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan oleh pertempuran menyebar kemana-mana. Di puncak Qianqi, Lei Nu tiba-tiba mengerutkan kening. Ia pernah bertarung dengan Su Tang dan diselamatkan oleh Su Tang. Ia sangat mengenal karakteristik energi spiritual Su Tang yang penuh vitalitas tanpa batas. Ia merasa Su Tang mungkin sedang bertarung dengan seseorang. Mungkinkah seseorang di kota bulan gelap membuat Su Tang marah? Tetapi dia harus pergi ke sana dan melihatnya juga, jadi Lei Nu melangkah keluar dari ruang konferensi. Di kejauhan, Su Wei, yang sedang duduk di dekat jendela, kebetulan melihat cahaya hitam membumbung tinggi ke langit. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis palu langit hantu. Xie Bianbu, kenapa ada orang dari keluarga Wushan Xie di kota bulan gelap? Berani membuat masalah di wilayah Su Tang. Ayo kita lihat. Ye Fuchen belum pernah mendengar tentang Xie Bian, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh. Su Wei tanpa berkata apa-apa, melompat keluar jendela, dan terbang menuju ke arah cahaya hitam membubung ke langit. Ye Fuchen buru-buru mengikutinya dari belakang. Mungkin sudah terlambat untuk bergegas sekarang, kata Su Wei cemas. Xie Biantian menguasai teknik spiritual yang sangat istimewa yang disebut teknik Heaven Sanging. Teknik ini memungkinkannya melepaskan seluruh energi spiritualnya dalam waktu singkat. Teknik Heaven Sanging berarti bahwa bahkan kekuatan manusia yang kecil pun dapat menghancurkan langit. Itulah sebabnya orang-orang memanggilnya Xie Sancui. Setelah 3 kali pukulan palu, energi spiritualnya habis. Bahkan jika lawannya tidak mati, ia akan mati. Begitu kuat, Ye Fuchen sedikit tidak yakin. Di antara praktisi tingkat Grandmaster, hanya sedikit yang kutakuti, dan Xie Sancui adalah salah satunya. Su Wei berkata, palu langit hantu miliknya juga berada di peringkat manusia. Bisakah itu menghancurkan tubuh tiranmu? Wajah Ye Fuchen juga berubah. Bisakah senjata spiritual Grandmaster masuk dalam daftar? Ya, jawab Su Wei, lalu mempercepat langkahnya. Su Tang melayang di udara, menyadari bahwa musuh yang mengerikan masih ada di dekatnya. Pikirannya belum pernah sefokus ini, dan kemampuan inderanya juga meningkat pesat. Di bawahnya, rumput dan tanaman merambat tumbuh dari tanah dan melilit bebatuan setinggi lebih dari 2 meter. Bebatuan seberat puluhan ribu pon itu terangkat oleh kekuatan pertumbuhan rumput. Su Tang tidak berani melarikan diri jauh dan harus tetap di tempatnya untuk bersiap menghadapi serangan kedua, tetapi tidak banyak barang di sekitarnya yang bisa ia gunakan. Udara terasa sangat menyesakkan. Ia tak melihat jejak musuh, tetapi samar-samar ia bisa mendengar napas berat seperti binatang buas. Perasaan ini sangat aneh. Matanya perlahan menyapu, lalu tertuju pada sebuah rumah biasa. Boom! Udara di depannya berputar lagi, dan cahaya hitam menembus udara dan melesat ke arahnya bagai kilat. Sosok Su Tang melesat ke bawah, lalu meraung marah. Rumput dan tanaman merambat yang melilit bebatuan langsung mengembang lebih dari 10 kali lipat.
Kemudian, bebatuan itu terlempar ke udara dengan kekuatan yang luar biasa, hanya menghalangi cahaya hitam. Boom! Batu-batu itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya hitam keluar dari pecahan batu yang meledak dan mengenai Su Tang. Su Tang sudah siap mental. Ia bisa dengan mudah menusukkan pedang Taiso ke batu, tetapi pedang Taiso tak mampu menahan cahaya hitam dan hancur begitu saja. Batu biasa bahkan lebih parah lagi. Tujuannya hanyalah untuk mengurangi sebagian kekuatannya. Tubuh Su Tang terus bergerak turun, dan senjata-senjata lain di lubang spiritualnya masih belum bisa diaktifkan. Hanya pedang Taiso, yang telah mencapai roh spiritual sempurna, yang pulih paling cepat. Peralatan sihirnya saat ini hanya untuk membantunya melepaskan daya mematikannya, dan hampir tidak akan efektif melawan serangan seganas itu. Su Tang mengayunkan lengan kanannya dan menebas dengan pedang Taiso sekuat tenaga. Sama seperti terakhir kali, saat cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya hitam, cahaya itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang tersebar, tetapi benda bulat tidak beraturan itu masih memiliki kekuatan yang cukup untuk terus bergerak maju dan mengenai dadanya. Sedikit kepahitan muncul di bibir Su Tang. Ia hanya bisa memusatkan kekuatan spiritualnya pada lengannya dan merentangkan tangannya ke depan. Bang, tulang jari, tulang metakarpal, dan bahkan tulang pergelangan tangan Su Tang patah di 7 atau 8 tempat. Tubuhnya jatuh seperti bola meriam, menghantam rumput dengan keras, memercikkan banyak daun patah. Saat ini, Lei Nu sudah melayang menjauh dari puncak Qianqi dan mendekati sisi ini. Ia hanya ingin melihat apa yang terjadi dan tidak menyadari bahwa ada seseorang di kota yang dapat mengancam keselamatan Su Tang. Kecepatannya tidak cepat. Meskipun Sui Yi dan Ye Fuchen terbang dengan kecepatan penuh, jaraknya cukup jauh dan kedua belah pihak akan tiba hampir bersamaan. Dengan kata lain, Su Tang tidak akan bisa menunggu bantuan mereka sama sekali. Sesosok tubuh muncul dari jendela sebuah bangunan tempat tinggal dan terbang di atas halaman. Sosok itu adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 30 tahun, berpakaian hitam, dengan beberapa rantai besi melilit pinggangnya dan sebuah palu godam di tangannya. Jalan ini mengarah langsung ke puncak Qianqi, dan jaraknya sangat dekat. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh sosok Lei Nu yang terbang sangat jelas, sehingga ia sedikit ragu, diam-diam menatap Su Tang yang sedang merangkak di tanah. Setelah beberapa saat, ia mengangkat palu godamnya. Dia memilih untuk mati bersama, karena setelah membasmi Su Tang dengan palu ini, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kota bulan gelap hidup-hidup. Rumput dan tanaman merambat yang tadinya menopang bebatuan mulai melilit Su Tang. Setelah menyentuh tubuh Su Tang, pertumbuhan mereka menjadi lebih cepat, bahkan menggila. Daun-daun rumput berubah menjadi hutan tombak panjang, dan tanaman merambat terus menari-nari seperti ular roh. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk memadat menjadi lautan hijau dengan radius puluhan meter. Dalam sekejap mata, Su Tang tak terlihat lagi. Pria parubaya itu sedikit terkejut, lalu meraung dan memukul dengan palu. Ini menjadi pukulan terakhir dalam hidupnya, jadi dia ditakdirkan untuk berusaha sekuat tenaga. Palu godam itu tiba-tiba menghilang di udara, lalu muncul kembali di depan dan menghantam keras lautan hijau. Boom! Laut hijau runtuh dalam sekejap, dan ujung palu terus menembus semakin dalam ke lautan hijau. Meskipun kecepatannya semakin lambat dan tampak semakin sulit, pada akhirnya ia akan menembus seluruh lautan hijau. Saat berikutnya, sosok Su Tang muncul, dan kemudian tirai cahaya biru muda mekar di tubuh Su Tang. Boom! Tirai cahaya biru muda itu menghilang. Su Tang tidak mundur melainkan maju, menyilangkan tangan di depan dada, dan menghadapi palu godam. Pada saat yang sama, sebuah bayangan hitam melayang ke udara dari tubuh Su Tang, lalu menerkam dan menebas pria kuat itu dengan pedang. Boneka ajaib memiliki keunggulan ini. Selama roh pedang Taiso dapat diaktifkan, boneka ajaib dapat digunakan. Su Tang terlempar ke belakang akibat kekuatan yang sangat besar, menghantam tembok halaman, dan menciptakan lubang besar di dalamnya, lalu berguling ke gang di luar. Su Tang merasa seluruh tubuhnya lemas dan tak berdaya, ia bahkan tak bisa menggerakkan satu jari pun, dan ia memuntahkan darah. Semuanya berakhir. Su Tang tahu bahwa ia sudah kehabisan tenaga, dan ia tak mampu lagi menangkis palu berikutnya. Saat itu, Su Tang tiba-tiba teringat banyak hal. Jika dia tidak meninggalkan Xiao Linbao, apakah dia akan hidup bahagia? Akankah dia menyesalinya? Kemudian, pikiran Su Tang berkelebat bersama Wen Xiang dan Si Xiaoru, serta Bao Lan, Yue Xi, dan banyak lainnya. Mengapa ia harus menyesalinya? Mampu tertawa dan berjalan bersama orang-orang yang mendukung dan menghangatkannya, perjalanan kultivasi ini sungguh berharga. Di ambang kematian, dia menunggu serangan berikutnya, Su Tang tampak luar biasa tenang. Otaknya menjadi jernih, sehingga kesadarannya dapat melihat dengan jelas jauh di dalam lautan pengetahuannya. Sebatang pohon muda bergoyang sendirian. Apa itu? Tiba-tiba, sebuah tangan diletakkan di bahu Su Tang, diikuti oleh suara cemas Tuan.
Apakah itu Lei Nu? Su Tang merasa lega setelah diselamatkan, tetapi ia langsung koma. Su Tang dibasmi di dekat puncak Qianqi, menyebabkan kegemparan besar di seluruh kota bulan gelap. Di bawah pengaturan menyeluruh menara Tianji, banyak prajurit pengembara bergegas ke dermaga dan hotel-hotel di kota. Semua orang luar diinterogasi dengan ketat. Kelompok Laut Marah Ji Hao Hao juga dikerahkan. Sambil memblokir wilayah laut, mereka mengejar karavan yang baru saja pergi dan membawanya kembali ke kota bulan gelap. Gu Suifeng adalah seorang apoteker yang setengah hati. Ia takut akan menunda segalanya, jadi ia meminta seseorang untuk membawa apoteker dari Menara Tianji, keluarga Ding, dan grup Nuhai ke puncak Qianqi untuk membahas perawatan luka Su Tang. Pada saat yang sama, ia meminta Baolan untuk segera meninggalkan kota bulan gelap dengan perahu dan pergi ke kota Feilu untuk mencari Wen Xiang. Ia tahu bahwa Wen Xiang sedang mempraktikkan keputusan hidup dan mati. Jika keadaan memburuk, ia tidak akan ragu menggunakan ramuan untuk menyelamatkan Su Tang. Saat Wen Xiang tiba, ia seharusnya sudah baik-baik saja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan luka yang tidak dapat disembuhkan oleh aroma wewangian. Namun, Gu Suifeng meremehkan kemampuan pemulihan Su Tang. Keesokan paginya, Su Tang terbangun dari komanya, perlahan membuka matanya, dan mendapati dirinya terbaring di kamarnya. Pikirannya segera jernih, dan ia melihat sekeliling. Ia melihat Xiao Butian tidur nyenyak di atas bantal, dan Mei Fei berbaring di ujung tempat tidur. Ia mengangkat tangannya dan mendapati tangannya terbungkus kain kasa tebal, seperti pangsit. Mei Fei sangat waspada. Ia menyadari ada yang bergerak dan segera mengangkat kepalanya. Ia melihat Su Tang sedang menatap lengan yang seperti cakar beruang itu. Ia langsung berteriak kaget, "Tuan, apakah Anda sudah bangun?" Suara Mei Fei mengejutkan Gu Suifeng yang berada di luar. Ia bergegas masuk ke kamar tidur dalam 2 langkah dan melihat Su Tang sudah bangun. Ia merasa Su Tang sedang bersemangat dan tak kuasa menahan napas lega. "Siapa yang ingin membasmiku?" tanya Su Tang dengan suara agak serak. Hal pertama yang ia tanyakan setelah bangun tidur adalah siapa orang itu, yang membuktikan bahwa Su Tang memang seorang pria sejati. Pria sejati yang tidak membalas dendam bukanlah seorang pria sejati. "Temanmu yang bernama Sui mengatakan bahwa namanya adalah Xie Bianbu," jawab Gu Suifeng. "Apakah kau menangkapnya, atau kau membiarkannya lolos?" Su Tang menduga ia mampu bertahan hidup karena hembusan guntur dan amarah membuat si pembasmi waspada, yang hanya ingin melarikan diri dan tak punya kesempatan untuk menyerang lagi. "Bukankah kau membasminya?" tanya Gu Suifeng terkejut. "Aku membasminya." Su Tang semakin tercengang. Ia ingat bahwa ia berada di bawah tekanan dari awal hingga akhir dan sepertinya ia hanya melancarkan satu serangan. Bagaimana ia bisa berhasil dengan cara ini? "Ya," Gu Suifeng mengangguk dan berkata, "ketika Lei Nu sampai di sana, Xie Bian sudah mati. Lagi pula, Lei Nu bilang dia melihat sendiri, dan kaulah pelakunya." Su Tang terdiam cukup lama, lalu mengerutkan kening lagi. Xie Bianxiong, nama ini terdengar familiar. Apa hubungannya dengan Xie Buqiong? "Ya, saudaraku. Ternyata Xie Buqiong juga dari keluarga Wu Shanxie." Gu Suifeng berkata, "Sui berkata bahwa sungguh terpuji kau bisa mengalahkan Xie Bianbu. Meskipun Xie Bian masih muda, dia sebenarnya sangat kuat. Dia adalah murid paling menonjol dari generasi keluarga Xie ini. Dia juga berlatih jurus surga sang yang aneh dan janggal, jadi tidak ada orang di dekatnya yang berani memprovokasinya." "Apa itu Heaven Sang Jue?" tanya Su Tang. "Ini adalah teknik spiritual yang dapat melepaskan seluruh kekuatan spiritualmu dalam waktu singkat. Teknik ini sangat kejam, tetapi juga pedang bermata dua. Jika kau tidak bisa membasmi lawanmu, maka situasimu akan menjadi berbahaya," kata Gu Suifeng. "Lepaskan semua kekuatan spiritualku," gumam Su Tang. Metode ini tampak mudah, tetapi sangat sulit dilakukan. Ia sering mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertempuran, tetapi itu seperti seorang profesional yang meninju karung pasir. Sekalipun ia mengerahkan seluruh tenaganya, mungkin butuh setidaknya puluhan pukulan sebelum ia kelelahan. Heaven Sang Jue yang disebutkan Gu Suifeng seharusnya mampu melepaskan semua kekuatan spiritualnya. Teknik spiritual inilah yang ia butuhkan. Sayangnya. Jadi, Xie Bian juga disebut Xie Sancui. Dia bisa melancarkan paling banyak 3 pukulan palu, lalu setelah itu dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain, kata Gu Suifeng lagi. Su Tang akhirnya mengerti. Pantas saja Lei Nu berkata bahwa dialah, Su Tang, yang membasmi Xie Bian Budan. Ternyata Xie Bian Budan, setelah 3 pukulan, bahkan lebih rapuh daripada dirinya yang terluka parah. Keluarga Xie mengirim Xie Bian Bu untuk membalas dendam. Tanya Su Tang, siapa yang memberitahu keluarga Xie? Mungkinkah Gu Seng Hui? Pasti dia, kata Gu Suifeng getir, seharusnya aku membasminya lebih awal. Xie Buqiong bukan siapa-siapa. Su Tang merenung sambil berkata, karena Xie Bian adalah murid paling menonjol dari generasi keluarga Xie ini,
maka situasi dengan keluarga Xie adalah pertarungan sampai mati. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Berbicara tentang keluarga Xie Wuxian, Gu Suifeng juga merasa pusing. Sue Yi berkata bahwa dia akan membiarkan keluarga Sue dari kota Jingtao maju untuk bernegosiasi dengan keluarga Xie. Apa yang perlu dibicarakan? Tidak perlu dibicarakan, kata Su Tang tegas. Keluarga Xie tidak semudah itu untuk dihadapi. Gu Suifeng mengira Su Tang hanya berbicara dengan nada marah, jadi ia mencoba membujuknya. Lagi pula, keluarga Xie memiliki banyak guru besar dari generasi ke generasi, dan mereka memiliki dukungan di belakang mereka. Bagaimana jika? Bukankah mudah menghancurkan keluarga Xie? Su Tang mencibir, lalu mengganti topik pembicaraan. Siapa lagi yang ada di luar? Tidak ada seorang pun di sini, mereka semua sudah pergi, kata Gu Suifeng. Mei Fei, tolong keluar dan awasi semuanya. Jangan biarkan siapapun masuk, kata Su Tang. Selir Mei buru-buru bangkit dan berjalan keluar. Su Tang ingin melambaikan tangan kepada Gu Suifeng dan memintanya untuk mendekat, tetapi ketika ia menggerakkan tangannya, ia menyadari bahwa lengannya telah dililit seperti pangsit. Gu Suifeng tahu bahwa Su Tang ingin mengatakan sesuatu, jadi dia berbisik, "Tuan, apa yang akan Anda lakukan?" Sangat mudah, kata Su Tang, lalu menjelaskan pikirannya seperti ini. Setelah mendengarkan kata-kata Su Tang, Gu Suifeng tertegun untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Tuan, rencanamu benar-benar terlalu. Kalau mau sukses, Pak, harus kerja keras," kata Su Tang sambil tersenyum. Tak ada orang lain yang sanggup memikul tanggung jawab seberat itu. Meskipun Yue Xi pintar, dia masih terlalu muda, dan saya khawatir dia tak akan dipercaya orang lain. Tidak masalah, aku pasti akan melakukan sesuatu untuk puncak Qianqi, kata Gu Suifeng. Tapi apa yang harus kita gunakan sebagai umpan? Pil transformasi, tanya Su Tang. Itu tidak benar, Gu Suifeng berkata, pil transformasi itu terlalu berharga. Pil itu akan mudah menimbulkan kecurigaan mereka. Lagi pula, Lei Nu dan kalian berdua membutuhkan pil transformasi. Kami tidak punya cukup untuk diri kami sendiri, jadi kami tidak bisa memberikannya secara gratis. Lalu apa yang ingin kau gunakan? Tanya Su Tang, sepertinya kita tidak punya apapun lagi yang bisa kita berikan tanpa merasa bersalah. Aku akan menyempurnakan beberapa pil penolong, kata Gu Suifeng. Efek pil penolong jauh lebih buruk daripada pil Huajing. Pil ini bisa dianggap sebagai obat tambahan, tetapi sulit disempurnakan karena membutuhkan ratusan herbal. Apa yang kita miliki di sini, sepertinya sudah cukup. Tidak masalah jika sedikit lebih buruk. Lagi pula, kita tidak akan memakannya sendiri. Sedikit lebih buruk, bukankah itu obat palsu? Akankah ketahuan? Tanya Su Tang. Tidak, lagi pula, Bailindan adalah obat tambahan dan khasiatnya tidak kuat. Jangankan melihatnya langsung, bahkan jika kau meminumnya, butuh beberapa bulan untuk mengetahui ada yang tidak beres, kata Gu Suifeng. Jangan gegabah. Su Tang mengerutkan kening dan berkata, kalau aku pakai obat asli, setidaknya aku bisa menjamin keselamatanmu. Kalau aku pakai obat palsu dan ketahuan, kau takkan bisa kembali. Aku tak bisa ambil risiko sebesar itu. Tuan, Gu Suifeng tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Ketika Su Tang mengatakan ini, ekspresinya alami dan kata-katanya fasih. Jelas bahwa kata-kata itu datang dari lubuk hatinya. Ia sangat tersentuh karena Su Tang begitu mementingkan keselamatannya. Kita tidak kekurangan uang, kata Su Tang. Bukankah lebih baik membeli apapun yang tidak ada di puncak Qianqi? Kalau tidak, kita bisa meminta saran. Kita juga punya Ding Yixing. Kalau itu tidak berhasil, aku bisa mengerahkan para prajurit pengembara di kota. Puluhan ribu orang akan membantu. Kurasa tidak ada yang tidak bisa kita temukan. Aku mengerti, kata Gu Suifeng lembut. Ingat, kau harus menggunakan obat yang asli, kata Su Tang dengan suara berat. Ia khawatir Gu Suifeng tidak akan mengindahkan kata-katanya dan akan berpura-pura patuh tetapi sebenarnya tidak patuh. Jangan khawatir, Tuan, kata Gu Suifeng serius. Karena Su Tang sangat mengkhawatirkan keselamatannya, ia seharusnya berusaha lebih keras untuk membuat pil penolong yang asli, kalau tidak Su Tang akan salah paham dan mengatakan bahwa ia tidak berterima kasih. Kita kesampingkan dulu urusan ruang alkimia, atau biarkan orang lain yang mengurusnya. Su Tang berkata apakah ada murid yang cocok di antara mereka. Mereka semua masih anak-anak, dan waktunya singkat, jadi sulit untuk memastikannya. Gu Suifeng berkata, tapi, putri angkat Zhou Zhengbei cukup baik, sangat pintar, hehe. Ngomong-ngomong, aku jadi teringat sesuatu. Ketika Lei Nu mengirimmu kembali, Zhou Zhengbei ketakutan. Dia mungkin mengira kejadian itu tidak jauh dari puncak Qianqi, jadi itu salahnya karena tidak menyelidiki dengan benar. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Katakan saja sesuatu untuk menghiburnya saat kau melihatnya, kata Su Tang. Baiklah, Gu Suifeng berkata, Tuan, Anda terluka,
Anda harus lebih banyak beristirahat. Saya akan membiarkan Mei Fei masuk untuk melayani Anda. Su Tang berusaha keras untuk berdiri dan mendapati kaki kanannya juga terbalut kain kasa tebal. Ia menatap tangannya lagi dan merasa tak berdaya. Ia berseru, Mei Fei, kemarilah. Mei Fei sedang menyiapkan obat untuk Su Tang di ruang luar. Ketika ia masuk ke kamar tidur dan mendapati Su Tang sudah berdiri, ia tampak sedikit terkejut dan buru-buru berkata, Tuan, Anda terluka dan tidak bisa bergerak. Aku tahu di sini agak pengap. Bawa aku ke halaman belakang. Kemarilah, kata Su Tang. Tapi kamu juga punya cedera dada. Tidak apa-apa. Mei Fei berpikir sejenak dan perlahan berjalan ke tempat tidur. Su Tang merentangkan tangannya, ingin meletakkannya di bahu Mei Fei, tetapi Mei Fei membungkuk dan mengangkatnya ke samping. Kemudian, Mei Fei keluar. Lagi pula, dia seorang Grandmaster. Sekalipun berat badan Su Tang bertambah beberapa kali lipat, itu tetap akan mudah baginya. Su Tang sedikit tertegun. Situasi ini agak salah. Bagaimana rasanya berbaring di pelukan seorang wanita? Namun, ia juga tahu bahwa selir Mei khawatir dengan tekanan pada luka di dadanya, jadi ia menggendongnya dan berjalan bersamanya. Sulit baginya untuk mengatakan apapun, jadi ia hanya bisa batuk. Untungnya, hari masih pagi dan mereka tidak bertemu siapapun di jalan. Mereka berjalan sampai ke halaman belakang. Selir Mei dengan lembut mendudukkan Su Tang di kursi malas dan berkata, aku akan mengambilkanmu obat. Setelah itu, ia bergegas menuju gerbang. Jauh lebih nyaman di sini daripada di kamar tidur. Su Tang menghela napas panjang. Seiring membaiknya kondisi mentalnya, ia semakin mirip dengan orang-orang berkuasa di Laut Hijau. Ia menyukai alam dan sinar matahari. Setelah beberapa saat, Mei Fei membawakan obat dan membantu Su Tang meminumnya. Kemudian, ia mengambil selembar kain dan menutupi Su Tang dengan kain tersebut. Kemudian, ia mengambil ketel tembaga dan mengisinya dengan air dari mata air. Ia pergi ke depan untuk menemui Suster Rong. Suster Rong telah memutuskan untuk tinggal di villa dan bertanggung jawab atas dapur. Semua urusan rumah tangga berada di bawah kendalinya. Setelah air mendidih, Suster Rong mengembalikan ketel tembaga. Selir Mei telah menyiapkan peralatan minum teh dan menyeduh teh untuk Su Tang. Setelah semuanya siap, ia duduk di atas batu di tepi hutan, mengeluarkan resep dari sakunya, dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Resep itu adalah resep yang diberikan Gu Suifeng. Karena tahu dirinya tidak terlalu pintar, ia berencana membacanya beberapa kali untuk menghafalnya. Tentu saja, sambil membaca, ia mengawasi Su Tang, dan setiap kali Su Tang mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh, ia akan bergegas menghampiri. Su Tang menunjukkan ekspresi penuh pertimbangan. Dua wanita dalam hidupnya, Wen Xiang dan Xi Xiaoru, sepertinya tidak akan menjalani kehidupan romantis bersamanya. Wen Xiang terbebani oleh perseteruan berdarah leluhurnya, sementara Xi Xiaoru bertekad untuk menjadi seorang kultivator hebat, membalas dendam atas musuh-musuhnya, dan menjelajahi dunia. Jika hidup tidak bertentangan dengan cita-citanya, mereka bisa hidup bahagia, tetapi begitu konflik terjadi, akan sulit untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya Wen Xiang pergi ke kota Feilu dan Xi Xiaoru pergi ke Danau Daguangming. Keduanya memiliki kepribadian yang kuat. Jika mereka diminta melakukan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, memanaskan air, menyajikan teh, dan melayani orang lain seperti Mei Fei dan Rong Jie, apakah mereka bersedia? Terkadang, memang menyenangkan, tetapi jika terlalu lama, bisa jadi menyiksa. Terutama Wen Xiang, Su Tang telah mengalami kepicikannya berkali-kali. Selir Mei memanggil majikannya, tetapi Wen Xiang selalu menutup mata. Ia pasti sudah mempertimbangkan hal ini. Ia tahu mustahil baginya untuk mengesampingkan segalanya demi mengurus Su Tang. Selama 6 bulan terakhir, Mei Fei telah mengurus makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasinya. Ia sudah terbiasa. Lagi pula, ia tidak bisa membiarkan Mei Fei terus melayaninya tanpa gelar atau status apapun. Itu akan sangat tidak adil baginya. Setelah beberapa cangkir teh, perasaan lega menarik Su Tang kembali dari alam pemikiran yang tinggi tentang kehidupan ke realitas yang nyata. Ada banyak hal yang harus dihadapi, dan semuanya sangat memalukan. Su Tang melihat sekeliling, dan akhirnya, tatapannya jatuh tak berdaya pada lengannya. Ia menggertakkan gigi dan berseru, Mei Fei, kemarilah. Mei Fei memasukkan kembali resep itu ke sakunya dan berjalan cepat Tuan, apakah Anda ingin kembali dan beristirahat? Pegang aku, pergilah ke belakang hutan. Tak perlu pegang aku, tak perlu pegang aku. Pegang saja aku masih punya satu kaki. Mei Fei sedikit bingung, tetapi tetap patuh. Ia meraih siku Su Tang dengan satu tangan dan melingkarkan tangan lainnya di pinggangnya dari belakang. Su Tang menggunakan satu-satunya kakinya yang masih utuh untuk melompat ke depan di tanah dan akhirnya sampai di belakang hutan. Lepaskan ikat pinggangku,
kata Su Tang. Tuan, Anda, Mei Fei tertegun sejenak, tampak sedikit malu. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri dan membujuknya. Tuan, Anda terluka, tidak baik bagi Anda melakukan hal seperti itu. Setelah luka Anda sembuh, saat lukaku sembuh, aku pasti sudah mati lemas, kata Su Tang. Bi punya dua arti. Mei Fei salah paham lagi. Wajahnya sedikit memerah. Ia mendengarkan dengan saksama suara di luar hutan, lalu berkata, kenapa kau tidak berbaring saja, biar aku saja. Apa-apaan aku harus kencing kalau aku sedang berbaring? Kata Su Tang dengan marah. Mei Fei kemudian menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Wajahnya semakin memerah. Ia buru-buru melepaskan ikat pinggang Su Tang lalu memalingkan wajahnya. Namun setelah menunggu lama, ia mendapati Su Tang tidak bersuara. Ia menoleh pelan dan melihat Su Tang menatapnya. Guru, apa yang terjadi? Keluarkan, teriak Su Tang. Dia tahu selir Mei bodoh, tapi sungguh menyebalkan melihat selir Mei begitu bodoh. Dia masih pakai celana dalam, mana mungkin dia bisa kencing. Apa yang kamu inginkan? Kau, Su Tang merasakan dorongan untuk melepaskan vitalitas pohon takdir kuno yang terbatas agar cepat pulih dan menghindari rasa malu seperti itu. Namun, ia akhirnya mengendalikan dorongannya dan berkata dengan ramah, menurutmu apa yang harus kita ambil sekarang? Mei Fei akhirnya mengerti dan memasukkan tangan kecilnya ke dalam celana dalam Su Tang. Tak lama kemudian, terdengarlah suara-suara dari balik hutan. Kamu harus memegangnya, kalau tidak, kamu tidak akan akurat, mengerti? Hei, kamu memegangnya. Kamu sedang mengelusnya. Oke, aku salah. Aku salah bicara. Kamu yang memegangnya. Aku tidak memintamu untuk memegangku, aku yang memintamu untuk memegangnya. Tapi, guru, ini semakin sulit. Setelah terdiam cukup lama, Su Tang berkata tanpa daya bawa aku kembali. Mei Fei menggendong Su Tang kembali ke kursi malas. Ia ragu sejenak dan bertanya dengan suara pelan, Tuan, Anda tidak bisa buang air kecil. Omong kosong. Aneh kalau aku bisa kencing setelah semua kerepotanmu. Su Tang berkata, mau kujelaskan prinsip kontraksi sphincter. Mei Fei bingung, merasa seolah-olah telah melakukan kesalahan, dan bertanya ragu-ragu, kamu tidak bisa buang air kecil kalau ereksi, kan? Lupakan saja. Su Tang berkata tunggu sebentar. Aku punya ide, kata Mei Fei. Apa? Ketika Gu Suifeng melangkah cepat ke halaman belakang, suasana kembali tenang. Su Tang sedang bersandar di kursi malas, Mei Fei berdiri di sampingnya, dan teh serta buah-buahan yang dipetik dari hutan diletakkan di atas meja batu. Setiap kali Su Tang mengucapkan sepatah kata pun, Mei Fei akan mendekatkan teh ke mulutnya, atau memberikan buah-buahan itu kepadanya. Aku sudah mencarinya, dan aku masih kekurangan 2 ramuan untuk membuat pil penyelamat. Aku akan pergi ke Menara Tianjin nanti dan meminta Jin Cui-Cui untuk memberiku tugas. Gu Suifeng berkata sambil menarik kursi dan duduk di atasnya kapan aku harus pergi. Semakin cepat semakin baik, kalau tidak waktunya mungkin tidak cocok, kata Su Tang. Aku mengerti. Gu Suifeng mengangguk. Aku baru saja menghubungi Yue Xi dan memintanya untuk berkeliling kota dan mencari informasi tentang keluarga Xie. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin mudah untuk menemukan tempat untuk memulai. Kalau aku biarkan orang lain yang melakukannya, meskipun aku sudah menjelaskan semua detailnya, aku tetap akan terus khawatir. Su Tang berkata sambil tersenyum, kalau Tuan Gu yang melakukannya, aku akan benar-benar lega. Aku tidak perlu bicara apa-apa lagi. Tuan sudah memikirkan semua yang perlu dipikirkan. Tuan, Anda tidak perlu menyanjung saya. Gu Suifeng pun tertawa demi tanah yang diberkati ini, sudah sepantasnya kita mengambil risiko dan menanggung kesulitan. Saat itu, Bao Bei masuk sambil membawa sebuah guci tembaga kecil. Gu Suifeng melihat Bao Bei dan menunjuk ke meja batu letakkan di sini. Keluarkan semua telur belalang perak di dalam kotak. Aku punya kegunaan lain untuk kotak ini. Bao Bei menanggapi dan meletakkan guci tembaga di atas meja batu. Ia kemudian membuka kotak kristal dan mengeluarkan rumput hijau dari kotak, lalu meletakkannya di dasar guci tembaga. Ia kemudian dengan hati-hati mengambil telur belalang perak satu persatu dan meletakkannya di dalam guci tembaga. Bao Bei khawatir telur-telur belalang perak akan rusak, jadi ia bergerak sangat lambat. Butuh waktu setengah seperempat jam baginya untuk memindahkan semua telur belalang perak ke dalam toples tembaga. Gu Suifeng mengambil kotak kristal kosong itu dan mendesah, ini kristal abu-abu. Kristal ini dapat memblokir semua fluktuasi energi spiritual. Ini barang langka, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Sayang sekali. Kau tak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan seorang anak, kata Su Tang. Kalau aku bisa menggunakan sebuah kotak untuk menghabisi keluarga Xie, itu sepadan. Gu Suifeng dan Su Tang mengobrol lebih lama. Yue Xi masuk sambil terengah-engah. Ia menyapa Su Tang sambil tersenyum, lalu berkata kepada Gu Suifeng,
Tuan Gu, saya sudah bertanya kepada Ji Hao Hao, dan keluarga Xie tidak berpartisipasi dalam lelang kota Jingtao. Selesai. Gu Suifeng berdiri sambil memegang kotak itu. Aku akan menyiapkan beberapa hal dulu. Setelah menerima 2 ramuan dan menyiapkan pil penolong, aku akan segera berangkat. Tuan Gu mau kemana? Biar aku ikut, tanya Yue Xi. Kamu, tapi lukamu. Gu Suifeng sedikit terharu. Aku baik-baik saja sekarang. Yue Xi mengepalkan tangannya dan menggoyangkannya beberapa kali, menandakan bahwa dia baik-baik saja sekarang. Sebaiknya kamu berlatih di pegunungan lebih lama lagi. Kenapa kamu selalu ingin kabur? Tanya Su Tang. Tidak seperti dulu, kata Yue Xi sambil tersenyum, setiap hari, orang-orang yang ingin menyanjungmu harus antri. Misalnya, tadi malam, aku ingin datang menemuimu, tetapi ruangan itu penuh sesak dan aku tidak bisa masuk sama sekali. Su Tang marah sekaligus geli Baolan sudah naik pangkat menjadi Grandmaster, apa kamu tidak cemas? Yue Xi terdiam. Justru karena kecemasannya, ia ingin pergi dan melepaskan diri dari tekanan. Kemajuan Su Tang semakin tinggi, dan semakin banyak praktisi berkumpul di sekitarnya. Kecuali Baolan, mereka semua berada dalam bahaya terpinggirkan. Tetaplah di sini, dan kamu bisa turun gunung setelah kamu naik ke Grandmaster, kata Su Tang dengan sedih. 310.